Barang sudah dikirim. Bagaimana aku menangkap seekor elang dengan perangkap ini? Ah pahlawan, aku sudah membebaskanmu sekarang, kau tidak bisa menangkapku, kan? Kamu belajar dulu. Aha. Dengan darah sebagai perantara, perjanjian kebahagiaan telah ditandatangani. Gomez. Ah. Mataku kenapa begini? Kenapa aku bisa melihat dua gambar? Apa aku dan elang itu berbagi penglihatan? Aduh. Dengan darah sebagai perantara, kontrak prapenjualan sudah ditandatangani. Elang itu menjadi prapenjualanku. Sepertinya aku masih bisa mengendalikan perilaku elang itu. Pahlawan, bisakah kau membantuku mencari seekor kelinci? Aku benar-benar mengendalikan pahlawan untuk menemukan seekor kelinci. Dengan kemampuan ini, harta di gunung ini. Bukankah pahlawan bisa menangkap kelinci itu? Wah, ini lebih ampuh daripada busur panahku. Ah, dengan berbagi pahlawan ini, penglihatannya membuatnya bisa membantuku berburu. Bukankah aku nanti bisa bebas menjelajah pegunungan dan hutan? Hidup di rumah juga akan segera membaik. Mulai hari ini, pahlawan, kamu panggil saja Feng Ling, ikut aku berburu. Aduh, sudah keluar seharian ini. Ibu dan kakak pasti khawatir banget. Makna dari kata ini. Makna dari kata kakak, makna dari kakak, makna dari kakak. Ibu akhirnya menemukanmu, KKI, bulan ibu. Kalian kau naik ke gunung, aku dan ibu. Tidak menunggu kakak pulang makan. Khawatir kakak terjadi sesuatu, jadi kami datang ke gunung mencari kakak. Zhi, kamu kenapa terluka? Ibu, aku tidak apa-apa, cuma lecet sedikit, tidak masalah. Kakak, ini telur rebus yang ibu buat untukmu, kamu berburu. Seharian pasti belum makan apa-apa kan? Kalau kamu selesai makan, rasa sakit ini akan hilang, telur ini. Adik sudah lama ngiler, tapi kakak selalu ragu memberikannya. Tak disangka itu untukku. Aku pasti akan mengandalkan lonceng angin agar mereka menjalani hari yang baik. Kakak Ziwa tidak lapar, kamu makan sendiri saja. Kak, ini kelinci yang kamu tangkap, tentu saja. Ini cuma satu kelinci, paling juga buat mengisi perut orang tua dan Ziwe. Perut harus diisi lagi, harus cari mangsa lain. Lonceng angin. Terbang lebih tinggi, biar aku lihat apakah ada mangsa di sekitar. Peliharaan pemburuku menemukan mangsa. Itu ayam hutan. Bagus sekali, ayam hutan bisa dimakan dan dijual. Kak Ziyu, malam ini aku akan masakkan daging untukmu. Ibu, tadi aku lihat ada sarang ayam hutan di gunung. Aku akan menangkap mereka dan kita bawa pulang. Kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tapi lukamu ini. Ibu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kalau begitu, hati-hati ya, hati-hati sekali. Pelan-pelan saja. Ibu, kakak hari ini hebat sekali. Yuer, kakakmu benar-benar hebat. Lonceng angin. Ayo kita berlomba siapa yang menangkap lebih banyak. Lonceng angin, bagus sekali. Dengan lonceng angin, berburu jadi jauh lebih mudah. Hari ini benar-benar panen besar, cuacanya. Juga sudah tidak pagi lagi, ayo pulang dulu cari ibu dan Ziwe. Besok kita naik gunung berburu lagi, Feng Liu sudah pergi. Ibu, lihat apa yang aku tangkap. Ah, Zi. Ah, banyak sekali ayam hutan ini. Semua kamu yang menembak, satu keluarga 4. Ekor semuanya aku bawa pulang. Kakak, kamu lebih hebat dari sebelumnya. Sekarang kamu sudah bisa menangkap banyak buruannya. Malam nanti pasti bisa makan daging, kan? Tentu saja. Malam nanti kakak akan masak daging untukmu. Bukan hanya itu, kakak juga akan menangkap lebih banyak buruannya. Lalu menjualnya ke kota. Hidup kita pasti akan semakin baik. Sangat bagus, sangat bagus. Mulai sekarang setiap hari bisa makan daging, tidak perlu makan bubur sayur liar lagi. Zhi, kamu sudah besar. Ayo pulang, makan daging.
ayam rebus jamur sudah siap. Aromanya enak sekali, ayo makan. Bro, aku benar-benar bisa makan daging ayam ini, tentu saja. Mulai sekarang hewan buruan yang aku tangkap. Ah, yang terbaik sudah untukmu dan ibu, cepat makanlah. Kamu juga makan. Ah, daging ayam ini enak sekali, kak dan ibu, kalian juga makan. Ibu, makanlah lebih banyak, kamu juga makan. Ayo. Hanya sayur tidak akan kenyang. Oh, besok, aku akan pergi ke hutan untuk berburu beberapa hewan dan menjualnya di kota. Untuk membeli beras dan tepung untuk keluarga. Bak kecil. Aduh, di rumah saja. Buang, kenapa kamu datang? Aku tahu di rumah tidak banyak makanan. Kalau sudah habis, aku bawa sedikit sayur. Segera beri anak-anak makan sesuatu. Ini juga keranjang yang aku buat baru. Kalian pakai dulu. Kak Wang, kamu biasanya sudah sangat membantu kami. Hidup di rumahmu juga tidak terlalu mudah. Kamu ngomong apa sih? Ini semua kan hal sepele. Cepat kasih anak itu makan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Tunggu sebentar, Buang. Bu Huang, ini ayam hutan yang saya tangkap hari ini. Bawa pulang dan coba ya. Oh, ini hasil tangkapanmu ya? Betul. Iya, saya sudah pergi ke gunung sejak pagi. Ah, tahu. Yu anak ini sekarang benar-benar sudah dewasa dan mengerti. Dia punya kemampuan berburu. Ah, kehidupan keluargamu nanti akan semakin baik. Kalau begitu aku jadi tenang. Kalau nanti ada apa-apa yang kalian butuhkan, panggil saja aku. Baik, aku akan pergi dulu ya. Baik-baik. Baik, aku terima. Terima kasih banyak. Hati-hati, Kak Wang. Ibu, saya tahu tentang Bibi Wang ini. Ah, dia sudah banyak membantu keluarga kita. Tenang saja. Saya pasti akan mencari kesempatan untuk membalas budi padanya. Ah, saya masih harus pergi berburu ke gunung pagi ini. Saya pergi tidur dulu ya. Oh, baiklah, cepat istirahat saja. Kakakmu benar-benar bisa mengatasi ini. Angin sejuk. Usahakan cari lebih banyak buruan. Bawa ke kota untuk dijual lebih banyak, agar keluarga punya lebih banyak persediaan makanan. Ini telur ayam hutan. Pas untuk menguatkan tubuh ibu dan Ziwei. Sayang cuma satu ekor. Ada satu lagi. Gaya sekali, berburu ini sangat mudah, ayam hutan ini. Kalau dibawa ke kota pasti bisa dijual dengan harga yang lumayan. 2 ekor ayam dan 1 sarang telur, untung besar, untung besar. Feng Ling menemukan sekelompok jamur sebesar ini. Kalau dibawa ke kota juga pasti bisa dijual dengan harga yang lumayan. Ini sudah cukup, mari dulu ke kota dan jual semuanya ini. Dengar-dengar Feng Yuelo menerima hasil hutan. Ini adalah harga dari restoran terbesar di kota. Seharusnya adil, kan? Tuan pengelola. Ini dari desa Yunshen. Ini adalah ayam liar dan jamur yang saya tangkap dari gunung hari ini. Apakah Anda mau membelinya? Tapi, adik kecil, apakah Anda yakin ini yang Anda tangkap hari ini? Aduh, tuan pemilik, Anda bisa lihat sendiri. Wah, daging ayam hutan ini padat dan bulunya cerah. Kualitas jamur ini juga cukup bagus, ya. Ah, saya ambil semuanya. Anda yakin semuanya? Saya bernama Su. Saya pengelola Feng Yuelo ini. Sejujurnya, beberapa hari ini, para pelanggan ingin makan daging liar yang segar. Tapi barang yang dikirim para pedagang sebelumnya tidak segar. Jadi, aliran pelanggan akhir-akhir ini berkurang cukup banyak. Kami harus menemukan nyawa tuan kami dalam 3 hari. Ini benar-benar menyelesaikan masalah mendesak saya. Nak, bagaimana harga ayam hutan dan jamur ini? Ayam hutan ini harganya 35 wen per jin, jamur. Ini, 10 wen, jika kamu ambil semuanya, saya akan kasih harga lebih murah. Nak, bukan hanya wajahmu tampan, tapi juga perilakumu sangat baik. Barang ini begitu laku, harganya jadi murah seperti ayam kampung.
Saya hitung kamu 40 wen per jin. Jamur ini dihitung 12 wen per jin. Bagaimana menurutmu? Terima kasih banyak, pengurus Su. Tidak perlu sungkan, saya akan minta pelayan untuk menimbang jamur ini. Sudah datang, tolong timbang barang gunung ini. Hei. Pengawas Su total 44 jin. 44 jin jamur ini. Aku hitungkan untukmu 528 wen. 4 ekor ayam hutan 160 wen. Totalnya 688 wen. Bagaimana kalau aku hitungkan 700 yuan untukmu? Terima kasih pengawas Su. Silakan, Kiao Er, cepat pergi ambil uang dari kas. Ini 700 wen, silakan hitung. Saudara kecil, saya masih punya satu hal kecil yang ingin saya minta tolong. Tidak tahu apakah kamu bisa membantu. Saya Sheng Zisu. Jika ada yang bisa saya bantu, silakan katakan saja, jika saya bisa melakukannya. Saya pasti akan berusaha. Kalau begitu terima kasih, Kakak Shen. Begini, ada seorang pelanggan besar, yang 3 hari lagi akan mengadakan jamuan di rumah makan kita. Dia secara khusus meminta daging babi hutan dan 50 jin jamur Matsutake. Tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkannya, dengan Fengling di sini. Pasti bisa ditemukan barang-barang itu. Tidak masalah, pengurus Su. Aku usahakan besok pagi. Mengantarkannya ke depan gunung agar kamu bisa persiapkan lebih awal. Hanya butuh 1 hari. Iya, hanya 1 hari. Ini 10 uang perak sebagai uang muka, sisa pembayaran barangnya. Setelah babi hutan dan barang dari gunung ini tiba, akan saya bayar sisanya sekaligus. Tolong, saudaraku, jika ada barang baru dari gunung, utamakan kami di Fengyuelou, ya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Su pengurus. Anda tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Kak, kamu sudah kembali, ya? Bagaimana? Pergi ke kota. Lancarkah? Cukup lancar. Saya kali ini tidak membawa banyak hasil buruan. Saya juga membeli beberapa barang. Sisa 300 lebih uang itu semua untuk ibumu. Semua untukku. Kamu tidak menyimpan sedikit untuk dirimu sendiri. Aduh. Saya juga tidak punya tempat untuk menghabiskan uang. Nanti, semua uang yang saya dapatkan akan saya simpan untuk Anda. Kak, kamu beli apa? Saya beli sedikit permen untuk kamu coba. Wow, permen ini manis sekali. Ibu, saya beli 20 kg tepung dan 20 kg beras. Juga 2 kg minyak biji sayur. Ziyu, sekarang sedang tumbuh, harus makan makanan yang baik. Kak, apakah kamu bilang kita nanti tidak perlu lagi makan sayur liar? Lagi. Memang sudah tidak perlu lagi. Nanti kita akan makan makanan halus setiap hari. Bagus sekali, Bu, kamu dengar tidak? Kak bilang kita nanti bisa makan tepung putih. Bu, kamu juga makan permen. Bu, aku tadi mengumpulkan beberapa telur ayam hutan. Aku pergi masak, besok pagi aku akan membawa pendakian ke gunung. Perangkap babi hutan ini. Hampir selesai, tunggu mereka menabrak sendiri. Sudah cukup. Feng Liang, kita cari jamur Matsutake dulu, yang kualitasnya bagus ya. Wah. Bagus sekali, 2 ekor babi hutan. Hei. Hehe. Yang besar untuk pengurus Su, yang kecil ini. Bawa pulang dan makan sendiri. Dinginkan dulu. Pengurus Su, lihat ini sudah sore. Shen, kakak kecil itu belum datang. Apa menurut Anda dia tidak menemukan babi hutan dan tupai? Jadi uang muka 10 koin kita itu. Khawatirnya sudah sia-sia? Kamu ngomong apa sih? Kemarin barangnya saudara Shen. Kamu sudah lihat, aku sudah lihat, bahkan pemilik toko pun bilang bagus. Lagi pula aku lihat, wajah saudara Shen juga tidak seperti orang jahat, cukup jujur. Lagi pula cuma 10 koin saja kan? 10 sen memang tidak banyak, tapi bagaimana kalau sampai menyinggung tamu kehormatan? Pengurus Su, saya dengar Anda sangat membutuhkan jamur Matsutake ini. Saya sengaja pergi ke gunung sana dan memetik beberapa jamur Matsutake segar. Lihatlah, kualitasnya benar-benar kelas atas.
Eh. Pedagang, kamu menyebut ini kualitas kelas atas. Lihat tutupnya. Topinya sudah melengkung. Ujungnya sudah melengkung. Jelas ini barang yang sudah disimpan beberapa hari. Daging yang dimasak dari ini bisa enak tidak? Pak Su, mencari jamur Matsutake di gunung ini tidak mudah. Dan belakangan ini, cuacanya bisa menemukan ini saja sudah bagus. Jadi saya kasih harga lebih murah sedikit untuk Anda. 3 lagu 1 emas bagaimana ya? Pengurus Su, bagaimana kalau kita terima barangnya saja? Lian, tinggal 2 hari lagi, dapur kita sudah tidak ada persediaan. Kalau orang bernama Shen itu benar-benar tidak datang, babi hutan harus cari cara lain. Mencari cara lain. Anda sudah pesan babi hutan dan jamur Matsutake dengan orang lain. Pengurus Sue, bukan saya mau menyiram air dingin, tapi babi hutan ini. Itu sangat berbahaya, ya, Sun. Pemburu biasa harus berkelompok untuk melawan. Bukan sembarang anak bisa melawan itu. Menurutku, uang 10 yen itu mungkin tertipu. Aku rasa uang 10 yen itu seharusnya tidak diberikan kepada anak miskin itu. Apa yang sedang kukatakan? Kalau Xiao Xiao tidak kembali sebelum gelap, kita harus cari cara lain untuk mengatasi masalah itu. Kamu ini, San, kualitas barangmu tidak bagus, kita tidak bisa merusak reputasi sendiri. Kalau mau jual ke orang lain, silakan, pengurus Su. Kalau kamu terus menunggu seperti ini, akan mengganggu urusan keluarga besar itu. Kalau si toko menganggap ini salah, kamu tidak mampu menanggungnya, tahu. Benar, pengurus Su. Sudah jam segini, orang bernama Shen itu pasti tidak akan datang. 10 koin terbuang sia-sia, itu hal kecil. Keluarga kaya itu, kita tidak bisa sembarangan menyinggung. Ayo tunggu sebentar lagi. Pengurus Su, menurut saya anak ini cuma penipu. Anda saja terima saja pinjaman saya ini. Setidaknya ada penjelasan, bukan? Siapa bilang saya penipu? Yo. Shen, akhirnya kamu datang juga. Su, urusan ini, babi hutan dan jamur trufle aku bawa untukmu. Shen, kamu yakin babi hutan ini ditembak sendiri olehmu? Saat berburu babi, aku agak membuang waktu, jadi kamu khawatir, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tahu bahwa saudara Cheng punya kemampuan ini. 2 babi hutan sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menembaknya saat angin berembus? Lindung menembak apa saja tidak sulit. Ini menembak babi hutan. Sudah punya pengalaman. Jadi jauh lebih mudah. Lihat babi besar ini, cukup tidak cukup untukmu. Kalau cukup, ya, anak kecil itu akan aku bawa pulang. Dan ini juga Matsutake-nya. Lihatlah, apakah sesuai dengan permintaanmu? Cukuplah. Matsutake itu adalah raja jamur, tumbuh hanya setiap 5 tahun. Orang biasa bahkan belum pernah melihatnya. Lebih dari itu, belum tentu bisa dimakan. Mungkin ini palsu, kan? Mungkin ini palsu, kan? Apakah ini palsu? Mengatur hal-hal dengan curang. Saudara ini, karena Anda sudah tahu bahwa jamur Matsutake adalah raja dari jamur, maka Anda pasti bisa mengenali kualitas jamur Matsutake saya. Lihatlah jamur ini, payungnya. Batangnya berwarna putih muda. Kuning muda, batang payungnya. Kasar dan lembab, di atasnya sangat sedikit bekas serangan hama. Ini menunjukkan lingkungan tumbuhnya sangat murni. Ini baru barang terbaik, tidak mungkin. Di gunung ini mana mungkin ada Matsutake sebaik ini. Saya di gunung. Mencari beberapa hari baru dapat sedikit ini. Guru Su, coba lihat lagi dengan baik, ini pasti semacam ilusi. Mata sihir, pedagang, maksudmu adalah... Aku sudah bertahun-tahun melakukan pembelian, tapi masih tidak bisa membedakan kualitas barangnya baik atau tidak. Tak berani, tak berani. Apakah Bapak puas dengan daging babi dan trufle ini? Barangnya benar-benar bagus. 2 babi hutan ini, seluruh tubuhnya hitam pekat. Kaki-kakinya kekar, jelas sering berlari di pegunungan. Kualitas trufle ini juga benar-benar istimewa, sangat bagus. Itu bahkan lebih dari sekadar memuaskan. Ini benar-benar membantu kakak besar. Terima kasih, saudara. Penarikan uang, yang penting puas. Tentang babi hutan ini, aku hitung. 80 yen per jin. Nah, ini jamur. Aku hitung untukmu. 40 yen per jin. Bagaimana? Oke, bisa. Cepat timbang. Datang, timbang babi hutan dan jamur ini. Sebesar ini. Babi hutan ini pasti lebih dari 200 pon.
Hebat sekali anak ini. Dia bisa menjatuhkannya seorang diri. Ini jamur Matsutake. Itu yang hebat, belum dengar tadi. Pedagang bilang, susah dicari sekali. Walaupun tidak mampu membeli bahan makanan semahal ini. Melihatnya dengan mata kepala sendiri juga sudah berharga. Ya, babi hutan seberat berapa? Pengurus Su, babi hutan ini beratnya 230 jin. 230 jin babi hutan. Dengan harga 80 wen per jin, itu adalah 10.800 wen jamur Matsutake. Begitu kan, pengurus Su? Jamur Matsutake ini beratnya 55 jin, bahkan lebih 5 jin. 55 jin jamur Matsutake, sangat bagus. Saudara Shen, kamu benar-benar telah membantuku dengan besar. Memberi orang 40 wen per jin itu berarti 2.200 wen. Totalnya 20.600 wen, Saudara Shen. Kamu lihat saja, aku tidak perlu melihat, aku percaya pengurus Su. Pelayan, ambil uangnya, ayo. Ini totalnya 20 tael dan 600 wen, hitunglah. 2 tael perak ini aku berikan secara pribadi untukmu. 1 karena aku dan pelayan tidak percaya padamu. Aku minta maaf. Kedua, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Kalau nanti kamu punya barang bagus seperti ini, aku juga ingin kamu prioritaskan Feng Yuelo kami. Pengurus Su, uang ini. Kalau aku tidak boleh terima, ya sesuai harga yang kita sepakati sebelumnya saja. Lagi pula uang muka. Kamu sudah bayar kok. Kalau sudah, ya ambil saja. Pertama, barang Anda memiliki kualitas tinggi yang sepadan dengan harga ini. Kedua, saya benar-benar ingin menjalin hubungan baik. Saudara, hari ini saya yang salah, jadi terimalah ini, kami jarang memperhatikan seseorang. Baiklah, terima kasih. Su, terima kasih. Jika ada yang Anda butuhkan di masa depan, saya pasti akan segera mengantarkannya kepada Anda. Ini adalah hal yang penting. Semua sudah diurus. Tapi, bro, memang ada sedikit hal yang ingin kusuruh padamu kalau kau sedang senggang. Kalau tidak ada kesibukan, bisakah kau mengambil lebih banyak sayuran liar dari gunung? Pertama, tamu-tamu terhormat di gedung kita sangat menyukainya. Kedua, itu juga merupakan menu yang selalu tersedia di rumah makan kita. Tidak masalah. Waktu juga sudah tidak pagi lagi, aku masih harus pergi membeli beberapa barang, Aku pamit dulu. Sampai jumpa. Kakak Shen, kemampuanmu sangat luar biasa. Masa depanmu tak terbatas, ya. Memindahkan barang memang. Lonceng angin. Kamu benar-benar hebat. Hanya dalam sehari aku sudah menghasilkan 20 tael. Ini benar-benar biasa. Uang yang tidak bisa didapat petani dalam setahun. Aduh, dengan Feng Ling menghasilkan uang jadi sangat mudah. Ziwan ikut ibu mencari kakak, ya. Aduh. Ibu. Kalian mau pergi kemana? Kamu mau kemana? Sudah larut begini belum pulang? Kami semua khawatir sekali. Sudah siap mencari kamu. Hei, gak apa-apa. Aku lagi antar barang ke Feng Yuelo. Babi hutan sebesar apa ini? Seekor babi hutan sebesar ini, kamu yang menembaknya. Kamu terluka. Ibu, tenang saja, tidak apa-apa. Aku menembak 2 ekor babi hutan. Yang besar aku kirim ke Feng Yuelo. Yang kecil kita simpan di rumah dan makan sendiri. Yang kecil kita simpan di rumah dan makan sendiri. Babi hutan ini. Apakah babi ini benar-benar sebesar ini? Bisa dimakan cukup lama? Ya, tentunya memang benar. Kalau kamu mau makan daging, kakak akan buatkan, kamu terlalu lembut. Aku membeli beberapa potong kain, kamu dan Zi. Bulan ini buat baju, bisa makan daging, dan pakai baju baru. Ibu tidak butuh baju baru, kamu dan Zi. Bulan ini berdua, masing-masing buat 2 potong, ya. Aduh, ibu, ini untukmu, beli ini untukmu. Pakaianmu hampir tidak bisa dipakai lagi. Ayo buka dan lihat. Ini. Begitu banyak uang perak, ibu. Tunjukkan padaku, aku belum pernah melihat uang perak sebelumnya, ibu. Ini semua hasil jual jamurku. Dan babi hutan. Duit hasil jualan ini total 20 liang uang receh, aku pakai untuk beli kain. 1 gulung. Dulu di rumah, uang beberapa wen harus dihemat untuk digunakan. Sekarang kamu bisa dapatkan begitu banyak uang dalam 1 hari. Nak, uang ini, simpanlah. Kalau nanti ingin membeli apa-apa, belilah. Kamu benar-benar sudah dewasa. Nak, benar-benar. Aku sangat bahagia, nak, menghasilkan begitu banyak uang.
Masih membiarkan kita makan daging dan memberi kita pakaian baru. Ibu, bukankah seharusnya Anda senang? Iya, Ibu. Yuan benar. Anda seharusnya senang. Oh, ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Anda lihat, selama bertahun-tahun, Bibi Wang juga banyak membantu kita. Keluarga kita. Aku pikir nanti aku akan memotong satu paha ayam dan mengirimkannya ke dia. Menurutmu bagaimana? Kamu bilang masuk akal? Baiklah, aku ikuti kata kamu. Wah, ini mau mengirimkan sesuatu yang enak buat aku ya. Kak Wang, ada makanan? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku di gunung memetik beberapa buah liar. Yang sudah dikeringkan, coba kalian rasakan. Kak Wang, kamu ini selalu membawa sesuatu untuk kita. Apa sih? Tidak perlu sungkan dengan saya. Buang, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja memburu babi hutan. Saya sedang berpikir untuk mengirimkan sedikit daging kepada Anda. Tunggu sebentar, saya akan mengolahnya. Babi hutan sebesar ini. Berarti Anda beruntung bisa memburunya sendiri. Anda benar-benar hebat. Barang seserahan semahal ini saya tidak bisa menerima. Membantu kalian itu sudah kewajiban saya. Saya tidak bisa menerima ini. Kalian simpan saja untuk dimakan. Ayo, Kak Wang, terimalah. Kamu sudah sering membantu kami. Kalau kamu tidak terima, saya merasa tidak enak hati. Ayo Wang. Bibi, lihat babi hutan ini. Begitu besar, kita juga tidak akan habis memakannya. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak akan keluar, kan? Ini aku. Terima saja, Kak. Kalau begitu, aku terima. Mak, silakan duduk sebentar. Aku akan urus ini, tidak lama lagi selesai. Kak, aku bantu kamu. Feng Ling, hari ini kita cari beberapa sayuran liar yang segar. Kamu lihat di mana yang paling banyak. Ini selada. Kelembutan sayurannya pas, baik untuk ditumis. Atau membuat pangsit isi sayur, semuanya enak. Dinginkan. Apakah di sekitar sini ada sayur lampes ir? Sayur liar ini terlalu monoton. Feng Liang, kamu benar-benar peta hidup di gunung ini ya. Ini sudah cukup, sepertinya. Sayuran yang disimpan terlalu lama juga tidak segar. Saya akan pergi mengantarkannya ke Feng Yuelou. Ya. Ini benar-benar bambu buah. Bambu ini bisa dimakan mentah. Rasanya manis. Tidak menyangka di gunung ini ada begitu banyak. Ya, bambu buah ini jauh lebih manis dibandingkan bambu biasa. Baik dimakan mentah, dicampur, atau ditumis, semuanya enak. Kalau ini dibawa ke kota, pasti bisa dijual dengan harga yang lumayan. Lahan sebesar ini mungkin setengah MU. Ya. Liang, kamu hebat sekali. Wah, tapi bambu muda sebanyak ini. Aku sendiri pasti tidak akan selesai menggali. Nanti aku panggil ibu dan tante Wang untuk menggali bersama. Aku akan menggali beberapa untuk pengurus Su di kota dulu. Ambil dan coba, dia pasti sangat senang. Ya. Hehe. Silakan masuk, Tuan. Oh, saudara. Ini saya, sayuran liar segar yang baru saya petik hari ini. Tidak tahu apakah Anda mau membeli ini? Saya lihat dulu. Wah, kualitas sayuran liar ini sangat tinggi. Shen saudara. Anda belajar dari mana? Ah, kenapa kualitas sayur liar ini juga jauh lebih baik daripada pedagang lain? Ya, di pegunungan memang begitu. Semakin sering berjalan, tentu semakin terbiasa. Sayur liar ini tumbuh di pegunungan yang dalam, lingkungannya bagus jadi tumbuhnya juga alami bagus. Untuk sayur sawi air ini aku hitungkan. 15 yuan per jin, untuk baya merah. Ini saya beri 20 sen per jin. Semua lebih tinggi dari harga di pasaran.
Lihat, bagus kan? Oh Tuan Su, harga yang Anda berikan selalu adil. Tidak masalah, pelayan, timbang sayur liar ini. Tuan Su ini. Hei, aku masih punya satu barang berharga. Tidak tahu apakah kau mau beli. Adik, kau masih punya barang berharga. Cepat keluarkan, biar kakak lihat. Tidak tahu. Apakah kamu pernah melihat benda ini? Ini. Kelihatannya seperti rebung. Tapi tidak sama dengan rebung yang biasa digunakan. Aduh, adikku, janganlah kamu simpan. Rahasia ini, sebenarnya apa sih? Ini adalah rebung buah. Ah, cicipi ini. Bagaimana bisa makan bulu babi mentah? Harus direndam dan dimasak dulu, agar rasa pahitnya hilang. Ini adalah bulu babi dari buah, tidak pahit, bisa dimakan langsung. Cicipi. Ini. Ham, hehe. Ternyata bulu babi ini manis. Hai si Laudi. Jadi, apakah bambu ini hanya bisa dimakan mentah? Tentu saja tidak. Bambu ini tidak hanya bisa dimakan mentah, tapi juga bisa ditumis dan disajikan sebagai salad. Bahan makanan ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam hidangan. Apakah bambu ini hanya ada beberapa batang? Tentu saja tidak. Masih banyak lagi di gunung, saya tidak berpikir. Saya akan ambil beberapa batang untuk kamu coba. Apakah kamu mau? Ya, mau. Saya akan menetapkan target kecil, kita ambil 200 pon terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menggali dan mengantarkannya kepada Anda besok. Saudara Shen, barang-barang yang Anda bawa ini. Wah, tidak hanya berkualitas baik, tetapi juga sering membawa kami banyak hal baru yang segar. Kami sangat senang. Bisnis Diulo semakin baik. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Pelayan, sudah siapkah pesanan? Pengurus Su. Sayur jicama 35 jin. Sayur amaran 30 jin totalnya 1 liang 150 wen baik. Saudara Chen, semua sayur liar ini terkenal. Saya tidak bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Tapi tenang saja, saya pasti akan membeli bambu muda ini dengan harga tinggi. Nah, simpan beberapa batang ini untuk dimakan. Saya akan datang lagi besok. Selamat tinggal. Permisi. Wah, banyak sekali rebungnya. Rebung di sini. Yang tumbuh paling bagus, kita gali dulu. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai terpotong ya. Baiklah. Oke, lalu aku harus apa? Relawan, kamu bantu aku bawa rebung yang sudah digali. Masukkan ke keranjang. Tapi kamu harus hati-hati, jangan sampai merusak bambunya. Tenang saja, aku pasti akan mengemasnya dengan rapi. Baiklah, mari kita mulai. Semoga bisa selesai sebelum siang. Tidak masalah, siap. Bambu ini besar dan segar, kalau dibawa ke pasar, pasti banyak yang berebut. Ah, kamu benar-benar beruntung. Anak ini selalu bisa menemukan barang bagus. Ah, berkat niat baik. Sekarang hidup di rumah kita akhirnya mulai punya harapan. Ayo kita gali ini saja hari ini, kita siap pulang. Tapi di sini masih banyak tunas bambu. Tapi kalau kita gali lagi, kita nggak bisa bawa semuanya. Kalau nggak pulang, ini sudah termasuk yang aku taruh di kereta kuda. Itu semua mungkin sudah lebih dari 1000 jin beratnya. Wah, sudah sebanyak ini cukup untuk dijual di kota. Ziyue. Ah, dengarkan kakakmu. Kalau kapan butuh, kita datang menggali lagi. Kalau kapan butuh aku, panggil saja kapanpun. Tapi bagaimana kalau diambil orang? Ziyue, lihat ini. Di gunung yang dalam ini, biasanya tidak ada orang yang berani datang. Tenang saja, tidak akan ada orang kok. Baiklah. Wah, rebung di dalam ini. Kamu dan Tante Wang, bagi-bagi rebung di mobil ini. Ah, aku akan bawa ke kota untuk dijual. Oke, tidak masalah. Ah, untung kamu sudah menyewa kereta kuda sebelumnya. Kalau tidak, ini benar-benar tidak beruntung. Kakak Shen. Kereta kuda besar ini milikmu? Ya ampun. Dibeli khusus dari kuda laut besar di barat. Benar-benar kuda yang bagus. Untuk buah dan rebung ini, aku kasih harga 30 wen per jin. Ini juga harga tertinggi di pasar. 200 jin ini totalnya 6 liang perak. Simpan baik-baik. Ini. Terima kasih, Su. Pengurus, di kereta kuda kamu masih ada banyak rebung seperti ini. Rencananya mau dijual kemana?
Saya berencana mengendarai kuda besar saya ke pasar barat. Pergi menjual di waktu senja. Sudah tidak pagi lagi, aku akan naik kuda baratku. Pergi dulu ya, sampai jumpa. Buah segar semua, rebung manis gratis. Ah, kalian bisa coba dulu. Nak, rebung hijau ini 30 wen per jin. Mahal sekali, musim semi yang baik. Rebung biasanya hanya 10 wen per jin. Rebungmu berbeda dari yang biasa. Tidak ada bedanya juga. Saya sudah jual sayur bertahun-tahun. Belum pernah dengar buah rebung seperti ini. Apa kamu cuma ingin jual dengan harga mahal? Kalian semua bisa coba dulu. Setelah coba baru putuskan. HMPH. Manis dan segar, 30 sen. Memang tidak mahal. Anak muda yang berbisnis harus jujur, jangan asal menawar. Meskipun rebung ini agak manis, tapi 30 sen per jin. Masih terlalu mahal, kalau kamu turunkan jadi 10 sen. Kita semua bisa beli beberapa jin untuk dibawa pulang. Saudara-saudara, percayalah rebung saya ini. Beda dengan rebung musim semi, ini tidak hanya bisa dimakan mentah. Dimasak lebih enak. Bisa juga disajikan mentah. Jika dijemur, bisa disimpan lebih lama. Jadi 300.000 itu tidak mahal. Nilai dari rebung ini jauh lebih dari 300.000. Tunggu sebentar. Ini adalah rebung. Saya sudah mencarinya selama berhari-hari. Tidak menyangka bisa menemukan barang bagus di pasar kecil ini. HMPH, kalian berdua tidak mungkin satu kelompok, kan, kakak ini? Melihat pakaianmu, sepertinya tidak mungkin. Jangan bersikap tidak sopan. Dia adalah Kim, pengelola dari ruang buku Renowood. Berbagai makanan dari seluruh dunia. Apa yang belum pernah dimakan? Bagaimana mungkin kamu meragukannya? Ini adalah kota kabupaten kami. Perpustakaan terbesar di sini. Bagaimana pemilik Kim bisa datang ke kota kami? Saudara kecil, berapa banyak buah dan bambu ini kamu punya? Lebih dari 1000 jin. Benarkah kata itu? Benar-benar? Haha. Baik, saya ambil semuanya. Aduh. Tuan Qin, harga buah dan rebung saya 30 wen per jin. Saya punya 1000 jin. Kalau Anda benar-benar ambil semuanya, 300.000 tidak mahal untuk 1000 jin. Juga tidak terlalu banyak, barang saya ini akan dikirim ke seluruh negeri. Kalau tidak ada yang pesan, saya ambil semuanya, tidak ada yang pesan. Tuan Qin, di mana ruang baca Anda? Saya antar ke sana. Tidak perlu, saya punya kereta kuda untuk mengantarkan buah-buahan ini. Antarkan ke ruang baca. Ini dari tuan pemilik. Hei, berikan uangnya padaku. Ini 30 tael perak. Tidak tahu saudara muda bernama apa? Oh, saya Shenzi. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Bro, di mana kamu mendapatkan bambu ini? Apakah dari mana? Tidak tahu apakah ada barang lain juga. Ah, dan di gunung ini belum digali. Mungkin masih ada. Lebih dari 3000 jin, sekitar 3000 jin. Baiklah, semua bambu buah ini aku ambil semuanya. Ah, ini adalah merek dari desa Rendeshu. Nanti kamu bisa langsung mengirimkan bambu ke ruang baca. Sekarang di Beijing, semua orang suka dengan bambu. Aku sudah mencari di banyak tempat tapi tidak menemukannya. Tidak menyangka bisa menemukannya di sini. Oh ya, ini 45 tael perak, anggap saja sebagai uang muka. Setelah barang sampai, akan dibayar lunas. Paling lambat lusa pasti akan saya kirimkan kepada Anda. Baiklah. Saudara Shen, jika di masa depan ada barang-barang langka dari gunung, silakan kirim ke ruang baca, saya akan terima. Baiklah. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Qin akan mengirimkan bambu muda ini ke ibu kota, benar-benar barang langka. Iya, anak ini benar-benar beruntung. Ternyata bisa bergaul dengan orang sebesar Tuan Qin. Adik kecil. Sampai jumpa lagi nanti. Bro, kamu sudah pulang ya? Ayo duduk, cepat. Pulang begitu cepat, minum dulu. Aku di jalan tadi bertemu dengan pemilik Shufang Rende. Dia membeli semua tunas bambu itu. Haha, apa? Dia sendiri yang beli semuanya. Itu sampai 1000 jin. Bukan cuma 1000 kilogram itu saja. Bambu muda di gunung. Dia juga mau ambil semuanya. Jadi besok kalian harus capek-capek ikut aku naik gunung lagi. Baik-baik saja. Kami tidak merepotkan, kami juga tidak capek. Justru kamu yang harus banyak istirahat. Aku tidak apa-apa, Bu.
Adik kecil, saya melihat keluarga kalian semakin baik. Melihatnya membuat saya senang. Bibi Wang, ini beberapa uang, ambillah, ini adalah upah yang Anda gali. Yang telah dihitung. Ah tidak, tidak, saya tidak bisa menerima uang ini. Lagi pula, waktu itu Anda memberi saya daging. Babi liar, saya sudah sangat berterima kasih. Saya benar-benar tidak bisa menerima uang ini, Bibi Wang. Kalau bukan karena Anda, kami juga tidak bisa menggali secepat ini. Uang ini adalah hak Anda. Iya, Wang Jie, terimalah saja. Zi benar, uang ini adalah hasil kerja kerasmu. Ambillah. Lalu belikan sedikit makanan untuk anak-anak. Tidak, terimalah saja. Saya. Ambillah, saya rasa kakak benar, Wang Shen. Uang ini sebaiknya kamu terima saja. Baiklah, aku terima. Nanti kalau mau menggali, bambu muda atau apa saja. Kalau butuh aku, panggil saja kapanpun, ya. Bajunya sudah jadi, cepat coba. Ibumu sekarang sudah semakin mahir dalam membuat pakaian. Cepat coba, aku juga mau coba baju baru. Kamu juga coba baju baru. Ayo. Wah, bahannya sangat lembut, dan ini rebungnya. Sudah menghasilkan lebih dari 120 perak. Lonceng angin pasti akan membawa lebih banyak lagi. 3.000 rebung untuk Tuan Qin sudah dikirimkan. Dapat 45 tael perak. Pertama beli sedikit garam halus untuk rumah, sisanya serahkan ke ibu. Saudara Shen, Saudara Shen, akhirnya ketemu kamu. Kalau kamu tidak muncul lagi, aku harus ke Yun. Desa Shengchun mencarimu. Aduh, Sumanting. Kamu terburu-buru. Ada apa dengan Feng Yuelo? Bukan, begini ceritanya. Di ibu kota, ada tamu kehormatan yang secara khusus meminta kue madu bunga osmanthus dari rumah makan ini. Dan harus madu liar pula. Bunga ini harum dan pekat. Saya sudah mencari madu liar ini kemana-mana. Di dalam maupun di luar, sama sekali tidak bisa ditemukan. Saya berpikir, saudaraku, kamu memiliki kemampuan luar biasa. Pasti ada cara. Kapan dibutuhkan? Dalam 3 hari. Bisakah mendapatkan yang berharga ini? Totalnya hanya tinggal 5 hari. Setiap hari harus ada yang dimakan. Setidaknya membutuhkan 10 jin madu liar. Pemilik toko juga bilang madu liar ini memang sulit ditemukan. Jika bisa ditemukan, bersedia membayar 100 tael, 100 tael. Bisa lebih pelan. Asalkan bisa melayani pelanggan ini dengan baik. Jangan bilang 100 tael. Di masa depan bisa mendapatkan 1000 tael, 10.000 tael. Mengerti? Dengan angin lonceng, mencari madu liar seharusnya tidak sulit. Madu lebah liar ini, aku pasti akan mencarinya untukmu dalam 3 hari. Saudara Shen, aku memang sudah tahu. Aku yakin kamu pasti bisa menyelesaikan urusanmu. Jika berhasil, kamu benar-benar membantu kakakmu besar. Kalau begitu, kamu perlahan cari madu lebah. Aku sekarang mau kembali dan beritahu kepala toko. Oke, selamat jalan. Ingat, 100 liangku. Feng Liang, hari ini kita akan mencari madu liar. Lebah ini suka membuat sarang di tempat yang hangat. Kamu perhatikan tempat yang terkena sinar matahari. Feng Liang, jauh-jauh saja supaya tidak kena asap. Aku akan pakai asap dulu untuk mengusir lebah, baru ambil madunya. Madu yang kental seperti ini pasti bisa menempel. Orang terhormat yang disebutkan oleh Supasti, Feng Ling, pergi ambil sarang lebah besar itu. Madu ini juga bawa pulang sedikit untuk ratu. Bagus sekali, banyak madu ini sudah cukup. Ini adalah dendrobium. Saya ingat dendrobium adalah obat herbal Tiongkok yang sangat berharga. Membantu menyeimbangkan yin dan membersihkan panas pasti harganya tidak sedikit. Feng, sejuk, memang setiap kali kamu selalu bisa memberi kejutan padaku.
sudah memetik lebih dari 30 batang shihu. Tak disangka keluar mencari madu lebah. Malah menemukan barang bagus ini. Ini benar-benar keuntungan besar. Cuaca masih pagi. Pergi dulu ke kota untuk mengantarkan madu ke Suguan. Setelah itu baru ke apotek. Tanya berapa harga dendrobium ini. Feng Ling. Ada apa? Aduh, keranjang punggung ini. Isinya barang bagus. Kalau aku yang jual, pasti dapat untung berapa banyak ya? Aduh. Wang Hu. Dia melihat aku dapat uang dan ingin merampas barang daganganku. Tidak boleh sampai dia berhasil. Perangkapku ini bisa menangkap babi hutan, masa tidak bisa menangkapmu? Wang Hu, sejak kamu datang dengan sukarela. Jangan salahkan aku kalau aku mengajarimu pelajaran. Nanti aku lihat bagaimana kamu akan sombong. HMPH. Tolong, tolong. Oh, bukankah itu Wang Hu? Kenapa kamu berbaring di situ? 1 dari 3, kamu berani memasang jebakan dan menyakitiku? Tunggu saja. Jangan asal bicara, kamu yang mana? Matamu yang melihat jebakan itu aku yang buat. Kamu sendiri yang tidak hati-hati saat berjalan dan jatuh. Jangan asal menyalahkan aku. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mempermasalahkannya juga. Berikan barang-barang di dalam keranjangmu padaku. Kamu sudah bilang ini keranjangnya aku. Lalu kenapa aku harus memberikannya padamu? Kalau aku suka, itu jadi milikku, kan? Kamu mau apa, Wang Hu? Li Zeng. Ah, gak apa-apa, kita cuma bercanda, kan? Aku gak merasa kamu sedang bercanda. Kita berdua tadi sudah dengar, kamu memang sombong. Sudah terbiasa berkuasa, merasa seluruh gunung ini milikmu. Mau tanya ke kantor kejaksaan, tahu nggak? Pak Kejari, iri hati. Mendapatkan uang, lalu merebutnya. Harta karun di gunung ini, pantas semakin miskin, itu. Makan enak malas bekerja. Masih mau rebut lagi. Barang dari gunung yang kamu ambil, kenapa selalu berbuat hal jahat seperti ini? Li Zeng, aku tahu salahku, begini saja. Kakak Shen, tolong maafkan aku kali ini. Maafkan aku kali ini, kalau mau aku tidak mempermasalahkan juga bisa. Tapi kamu sudah membuatku rugi karena terlambat jualan. Kamu harus mengganti rugi aku dong. Keluargaku mengandalkan aku untuk beli beras. Yang dikatakan Zi benar tentang Wang Hu. Berapa banyak perak yang kau bawa? Semua itu harus dibayar kepada Zi. Ah, jangan bertele-tele. Mengenai ini. Li Zeng, aku hanya punya uang segini, jangan bertele-tele, sudah ditentukan. Li Zeng, aku sudah memberikannya semua. Terima kasih kepada Yang Mulia Li Zeng yang menegakkan keadilan. Sekarang kamu juga menjadi tiang penyangga keluarga. Kalau ada hal seperti ini, beritahu saya. Sudah larut malam, lebih baik pulang lebih awal. Baik, terima kasih Li Zeng. Kamu pergi saja. Ya sudah, Li Zeng, saya pergi dulu. Ya, selesai. Shen, akhirnya kamu datang. Tadi pagi, kamu. Pelanggan masih terus minta kue madu bunga osmanthus ini. Pemilik toko sudah buru-buru naik gunung untuk mengambil madu sendiri. Pengurus. Saya bilang kalau bisa dikirim pasti bisa kirim madunya juga. Tapi saya baru saja mengambil yang kental pagi ini, coba rasakan. Bunga ini wanginya pekat dan kental. Madu ini bagus, nanti madu dari langit dan bulan kita. Semua dari kamu yang masuk. Pelayan kecil ambil uang perak. Hai, pengurus Su. Ini 200 tael, pemilik toko bilang mahal. Kamu senang? 100 tael lagi sebagai hadiah untuk Xiaoge. Baik. Adik kecil, ini 200 tael perak, kamu pegang saja, pengurus Su. Walaupun madu ini bagus. Tapi 10 jin madu 100 tael sudah cukup. Hei. Shen adik. Pertama, madu kamu ini kualitasnya bagus, layak dengan harganya. Kedua, kamu istimewa suka. Maka akan membawa lebih banyak tamu ke Feng Yuelo. Ini uangnya kamu ambil.
Sekarang bukan kamu bergantung pada Feng Yuelo. Tapi Feng Yuelo yang harus bergantung padamu untuk menghasilkan uang. Kalau begitu, saya mengucapkan hormat. Lebih baik saya mengikuti perintah saja. Saya ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Selamat tinggal. Ah, bertemu lagi. Pemilik toko, suruh dia segera turun dari gunung. Apakah kalian menerima obat-obatan herbal? Seorang petani desa. Tahu apa tentang obat-obatan? Mungkin hanya rumput dan pohon yang tak berguna. Aku dari gunung memetik beberapa dendrobium. Boleh tanya, pemilik toko ini menerima dendrobium tidak? Aku rasa kamu cuma mau ambil rumput biasa. Untuk menipu obat. Dan menipu uang toko obat kita, kan? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Bagaimana bicara dengan pelanggan? Lihat dari pakaian saja sudah tahu orangnya. Apakah aku biasa mengajarimu seperti ini, Tuan Ju? Saya takut dia membawa obat palsu untuk menipu dan bekerja. Saudara ini, jangan berdebat dengan dia. Dengar-dengar kamu mau menjual dendrobium. Bolehkah saya melihatnya? Ini adalah akar yang saya ambil dari pohon huai tua. Utuh dan tidak ada yang dimakan serangga. Ini adalah dendrobium liar berkualitas tinggi. Lihatlah warna hijau tua ini dan juga aroma obat yang samar. Ini adalah barang berkualitas tinggi. Dan juga, dendrobium ini utuh. Tidak ada sedikit pun yang rusak. Tuan Ju, ini benar-benar dendrobium. Saya melihatnya tidak ada bedanya dengan tanaman biasa. Anda tidak mengerti, dendrobium ini. Kalau digunakan untuk membuat sup atau obat, dapat menyehatkan yin dan menghilangkan panas, sangat bermanfaat untuk mengobati batuk akibat paru-paru yang lemah. Dan jenis dendrobium ini sangat langka. Hanya keluarga kaya yang mampu membelinya. Hei, pemilik toko. Apakah kamu mau membelinya? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli dendrobium. Berapa banyak yang kamu miliki di sini? 32 batang. Baiklah, aku beri kamu 5 liang per tanaman. Kalau kamu ambil 32 tanaman, berarti 160 liang. Bagaimana? Harga yang aku berikan cukup adil, kan, Tuan pemilik toko? Kualitas Shihu MU memang bagus, pantas dapat harga segini. Pergi, ambil uangnya. Kakak, apakah kamu sering naik gunung untuk mencari obat? Iya, aku sedang naik gunung untuk mencari sayuran liar. Dan jamur. Kadang juga mencari obat-obatan herbal. Aku punya seorang teman. Beberapa hari ini dia sedang mencari ginseng liar yang berumur 10 tahun. Menawarkan harga 300 tael. Kalau kamu bisa menemukannya, aku bisa membantumu memperkenalkan. Dengan lonceng angin pasti bisa ditemukan. Ah, Tuan Toko, cuaca masih pagi ini. Aku langsung pergi lihat-lihat. Bagus sekali, Tuan Toko. Kalau aku sudah menemukan ginseng, aku akan kembali ke sini. Baik, aku menunggu kabar baik dari kamu, adik kecil. Sampai jumpa. Kalau kali ini, aku harus cari waktu untuk minum ginseng. Tergantung padamu. Kenapa semuanya tanaman rumput 10 tahun? Ah, ginseng ini. Daunnya panjang, seharusnya mudah dikenali. Hei, ketemu. Fang Liang, kamu sudah menghasilkan 600 tael dalam sehari. Harus digali pelan-pelan, jangan sampai akar-akarnya patah. Ginseng 10 tahun kalau akarnya patah. Jadi tidak berharga. Aduh, akar ginseng ini hampir sebesar ibu jariku. Dan akar-akarnya utuh. Syukurlah ada lonceng angin. Kalau tidak akan bisa menemukan dengan cepat, harus segera dikirim ke Tuan Ju di kota. Segera. Saudara, ini adalah teman yang saya sebutkan, Tuan Li. Tidak menyangka kamu sudah kembali begitu cepat. Pemuda ini memang bisa menemukan ginseng. Sudah ketemu, Tuan Ju dan Tuan Li. Ini ginseng yang saya gali di gunung. Ini ginseng liar kelas atas, akarnya utuh. Batangnya tebal. Ada 1, 2, 3 ruas. 10 ruas yang jelas. Wah, ginseng ini kemungkinan berumur lebih dari 10 tahun. Aku sudah mencari di ibu kota selama ini. Tidak pernah menemukan ginseng liar sebaik ini.
Kakak kecil ini, aku mau ginseng ini. Ini 300 tael, terima kasih, maksudku. Terima kasih, Tuan Ju, Tuan Li, Kakak Ju. Kalian di kota kecil ini benar-benar penuh dengan orang berbakat tersembunyi. Ah, setelah mengenal Brother Shen, apa yang berharga? Tidak bisa menemukan bahan obat ya? Ya. Berterima kasih kepada saudara Shen yang menghargai toko obat kecil ini. Kalau nanti saudara Shen mendapatkan bahan obat yang bagus, jangan lupa mengingat kami, Yong Antang. Saya pasti akan memberi harga tinggi, tidak masalah. Kalau begitu, saya permisi dulu, permisi dulu, permisi dulu, permisi dulu. Aduh, saudara Si, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencari ini. Ada apa, Tuan Qin? Masalahnya bukan dengan bambu buahnya, tapi dengan kota Jing. Di sana mereka butuh 100 jin jamur kayu gunung segar. Dan harus dikirim dalam 10 hari. Aduh, kalau kamu tahu. Jamur kayu gunung ini adalah bahan makanan persembahan. Bagaimana mungkin toko kecilku ini memiliki barang semulia itu? Aku cuma bisa minta tolong sama kakak Shen. Bagaimanapun kau yang menemukan rebung buah itu. Ah, kalau ginseng bisa ditemukan, pasti juga bisa dapat jamur kayu ini. Hei kakak Shen, tenang saja. Uang bukan masalah, asalkan kau bisa bantu aku cari jamur kayu gunung. Aku kasih 400 tael untuk ini. Jamur kayu hitam ini tidak masalah. Tapi, bagaimana ceritanya? Kalau Anda merasa uangnya kurang, tidak masalah, saya bisa menambah lagi. 1000. Saya bukan maksud begitu, terkait uang. Oh, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu? Di kota ini tempat yang terpercaya untuk membeli kereta? Saya tidak berpikir. Setelah saya membeli kereta, saya akan mengantarkan kayu kepada Anda. Apakah itu nyaman? Oh hahaha, kereta ya? Saya akan pergi ke sana, belok kanan 2 jalan. Bengkel gerobak milik Pak Yo. Memasang plat besi di roda mereka. Sangat tahan lama. Gerobak di ruang baca rumah kami juga buatan mereka. Haha, saya manfaatkan. Sebelum gelap, saya lihat dulu, kalau sudah gelap susah lihat. Jamur kuping itu. Bukan masalah. Tenang saja, saya pasti akan mengirimkannya dalam 3 hari. Tidak akan mengganggu perjalananmu ke Beijing. Ke sana. Haha, terima kasih banyak, saudara Shen. Kata orang, kamu membeli kereta baru. Berapa banyak uang perak yang kamu keluarkan? Dikenalkan teman, tidak menghabiskan banyak uang perak. Siapa sangka dulu, orang paling miskin di desa sekarang menjadi yang pertama. Orang yang membeli kereta kuda. Maksudnya sudah kembali. Kakak, kamu beli kereta kuda? Iya, supaya lebih mudah mengantar barang. Kalau kamu terus mengantar barang seperti itu sangat melelahkan, memang seharusnya beli lebih awal. Kereta kuda. Ibu, ayo kita pulang. Besok aku akan ajak kalian coba. Oke. Ayo, Bu. Ini hasil hari ini 560 tael, kamu pegang baik-baik. 500 tael. Ibu nenek kita seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Dengan kereta kuda ini, kita bisa mencari gunung. Barang akan lebih mudah, kedepannya kita akan semakin banyak menghasilkan. 500 tael perak dan juga kereta kuda. Ibu benar-benar sangat senang. Kak, keluarga kita punya sebanyak ini perak. Apakah setiap hari bisa beli permen untuk dimakan? Dan juga pakaian baru untuk dipakai? Tentu saja. Nanti kamu mau makan apa atau pakai apa? Kita akan beli apa saja. Nah, besok aku harus ke gunung untuk memetik jamur kayu. Bos Qin memesan banyak. Jadi aku harus merepotkan kamu dan Tante Wang untuk ikut bersama aku. Keluarga satu. Ngomong apa mau membantu atau tidak jelas. Pagi-pagi aku sudah pergi mencari buang. Lalu ikut kamu ke gunung. Kakak, aku juga mau pergi, aku juga bisa membantu. Naik gunung ini. Jamur kayu terlalu berbahaya, kamu di rumah saja. Dengar kata. Baiklah, kalau nanti saat tidak berbahaya aku baru pergi. Selesai, hahaha, penuh gaya. Hari ini kita cari jamur kuping. Jamur kuping suka tumbuh di kayu yang membusuk. Terutama kayu pinus yang membusuk. Kamu pergi ke bawah tebing, masih ada pohon. Coba lihat di tempat yang rindang. Tempat yang lembab itu mudah tumbuh jamur kuping. Ketemu. Bibi Wang, kita jalan ke sana ya. Tidak ada jejak binatang buas, seharusnya aman ya. Kamu tahu dari mana ada jamur ini? Orang yang berburu di gunung sepanjang tahun saja tidak bisa menemukannya. Kamu benar-benar tepat. Saya hanya beruntung. Ayo kita petik jamur ini, ayo. Bagaimana cara memetiknya? Ini cara memetik jamur. Jangan sampai terkena jamur lainnya.
Harus hati-hati saat memegangnya. Jangan sampai jamur hitam rusak, harus memastikan jamur ini utuh dan segar. Setelah dipetik, langsung masukkan ke dalam kantong kertas U. Baik, kamu tenang saja. Aku dan Bibi Wang akan sangat hati-hati. Mama, ini sudah hampir selesai. Aku dulu mau berikin. Kepala toko mengirimnya pergi. Kepala toko Kim bilang ini kayu. Ini adalah kayu yang setara dengan persembahan. Bahan makanan ini, kamu dan Bibi Wang, panen lebih banyak. Nanti malam bawa pulang untuk dimakan. Ah, turun gunung lebih awal. Tenang saja, aku dan Bibi Wang bisa saling menjaga. Cepat pergi ya. Adik Shen, sudah pagi sekali ya. Ini. Di dalam selimut ini ada jamur kayu gunung yang aku inginkan. Tentu saja, Qian Zhang. Aku pagi-pagi benar pergi memetik. Yang segar, masih ada embunnya. Gemuk, kenyal, sama sekali tidak berlubang. Aromanya kuat dan harum. Ini benar-benar bahan makanan langka setingkat persembahan. Ya ampun. Kakak Shen, kau benar-benar penyelamatku. Tidak pantas, tidak pantas. Hei, kenapa masih diam saja? Cepat bawakan 400 tael perak untuk kakak Shen, dari pengelola. Pengelola. Hehe. Hei Kyung-hun, hei. Hei, ini 400 liang, simpan baik-baik. Aku juga beri kalian beberapa pasang sepatu, peganglah. Lihat kamu, hahaha, gak apa-apa. Ayo, ini manisan yang kubeli untukmu, cicipi manisan. Kakak mama membelikan kita manisan. Cepat coba. Buang, ini saya belikan untukmu, kamu juga coba. Ada juga untukku. Aduh, terima kasih, terima kasih. Dan ini, 3 liang perak ini adalah upahmu untuk memetik jamur. Uangnya. Tidak, kenapa kamu memberi uang lagi? Aku tidak bisa menerimanya. Kamu sudah memberiku uang terakhir kali. Lagi pula, aku membantumu, ini semua hanya sekedar hal-hal yang berhubungan dengan tangan. Kamu bilang beberapa tahun lalu keluargamu sulit, aku juga tidak banyak membantu. Melihat ini, hidup kalian sekarang semakin baik. Aku juga senang di hati. Terakhir kali aku mengambil uangmu. Sampai sekarang aku masih merasa bersalah. Katakan apa? Kali ini aku tidak bisa menerima uang ini. Tidak bisa menerima madu ini. Terima kasih, Tante Wang. Ini adalah upah kerja. Nanti aku masih harus sering ke gunung. Bukankah aku masih harus minta tolong padamu? Mana mungkin membiarkanmu bekerja tanpa bayaran, kalau kamu tidak terima. Kalau begitu aku benar-benar tidak berani minta tolong padamu lagi nanti. Kenapa dia anak ini keras kepala banget, katanya. Ya terima saja apa yang dia maksudkan. Ngomong saja, tadi kamu benar-benar sampai malam. Memberikan sepasang sepatu untuk kami masing-masing. Nah, sekarang kita sudah punya niat. Kalau begitu, kita harus bersama-sama menjalani hidup yang lebih baik, bukan? Bukan maksud dari kakak besar. Kamu lihat, setiap kali kamu selalu kasih aku uang sebanyak ini. Kalau bukan karena kalian, anak-anak di rumahku. Sampai sekarang aku masih pakai baju compang-camping ini. Mana bisa seperti sekarang. 3 hari 2 kali masih bisa makan roti putih. Bukan aku, semua ini berkat kalian, Ibu. Ini masak apa ya? Baunya enak sekali. Oh, aku rebus daging dengan jamur kuping. Kamu cepat-cepat cuci tangan, sebentar kita makan ya Wang. Shan, kamu tinggal di sini makan bersama. Daging rebusan ibu harum sekali. Iya, makan bersama saja. Kalau begitu aku akan malu-maluin tinggal di sini makan sekali. Ayo. Cepat coba. Ini baunya saja sudah enak. Sungguh harum. Ini lebih harum dari daging kelinci liar yang terakhir kali. Makanlah pelan-pelan, ya. Ada lagi. Aduh, ini memang harum sekali. Kamu lihat, di istana, orang-orang pasti makan ini. Ini jauh lebih enak daripada yang di pasar. Lebih lembut. Belum cukup, aku ingin mengandalkan lonceng angin untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bro Chen. Beberapa hari ini kamu tidak datang, kami di ruang pembuluh darah selalu membicarakanmu. Shaolin, kamu sudah datang. Cepat bawa sayuran liar masuk, ini merepotkan. Hei adik, hari ini kudamu. Beda dengan kemarinnya. Wah, kakak pandai melihat. Ini kudaku yang baru dibeli dari Goryeo.
Ah, aku beri nama Goryosin MA. Gaosin MA. Hei, namanya bagus, cuma warnanya agak gelap ya. Ah, adik, sayur liar yang kamu bawa memang segar sekali. Tapi di gunung ini ada kurma merah gak? Kamu sekarang tiap hari minta makan manisan kurma merah. Kurma ya. Ini aku memang belum pernah perhatikan. Aku akan cari untukmu di gunung. Oke deh. Adik Shen, selama kamu bilang bisa dapat, pasti berhasil. Baiklah, aku tunggu kurmamu. Baiklah, saya akan segera mencarikan jawaban untukmu. Baik, pelayan. Pengurus Su, sayuran hijau dan sayur lambang masing-masing 100 jin. Totalnya 3 TL 500 wen. Shen Xiaoge, silakan ambil. Baiklah, saya pamit, tunggu saya. Lonceng angin. Hari ini kita mencari pohon jujube. Lihatlah ke arah yang cerah. Ada apa ini? Apa di gunung ini tidak ada pohon jujube? Hei, Feng Liang memang tidak ada yang tidak bisa kamu temukan. Sebidang kebun Su Guanxi yang sebesar ini. Seharusnya dia akan sangat puas. Aku akan petik 1 gelas dulu. Besok aku akan bawa Tante Wang dan Ibu untuk memetik. Nanti aku bisa petik lebih banyak. Sisanya akan diberikan ke pasukan bantuan untuk dibuat manisan buah. Hari ini aku akan antar 1 gelas dulu ke Su Guanxi, agar dia merasa tenang. Tuhan, saudaraku, sudah kembali dengan cepat, tidak menemukan pohon jujube. Sudah menemukan, di gunung. Ada banyak di sana, saya ambil sedikit untukmu, saya akan. Pikirkan, besok saya ambil lebih banyak dan akan saya kirimkan. Aduh, tamu sekarang memang semakin sulit dihadapi. Mencari makanan yang mereka mau memang benar-benar susah. Kalian benar-benar capek, saudara. Kurma ini bagus. Tapi di gunung itu masih ada banyak. Kamu yakin mau semuanya? Semuanya mau kita bawa. Feng Yuelo, di kota kabupaten ada beberapa toko, kurma ini. Tidak akan cukup. Siapa saudara? Kurma ini. Warnanya merah menyala. Rasanya manis segar, kualitas terbaik. Bagaimana kalau saya bayar 50 TL per jin? Baiklah, semua saya serahkan pada Anda, tidak masalah. Hei, 10 TL perak ini anggap saja sebagai uang muka. Besok kamu kirim kurmanya, nanti kelebihan atau kekurangannya akan disesuaikan. Ya, baiklah, aku akan pulang dulu untuk mengatur pemetikan. Kurma, aku pamit dulu ya. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Kamu memang hebat, apa saja bisa kamu temukan. Ibu, keranjang punggung ini sudah penuh, aku akan bawa dulu ke mobil dan berikan ke Su pengurus untuk dikirimkan. Baik, aku dan Tante Wang juga membawa kain. Kantongnya nanti kita isi lagi. Sampai jumpa malam ini. Baik. Ziwei ya. Kamu harus dengar kata ibu, jangan sembarangan pergi ya, mengerti? Wah, tidak buruk. Adik, aku memang sudah tahu. Urusan ini aku serahkan padamu, pasti tidak salah. Terima kasih atas perhatiannya, Suguan. Ini adalah 100 TL perak yang sudah disepakati. Ayo. Ini adalah dari majikan, Su. Pengurus, ini 500 TL. Ini dianggap sebagai uang muka untuk barang dari gunung. Nanti, tidak peduli barang dari gunung apa yang kamu terima. Utamakan kami, Feng Yuelo pasti akan membeli dengan harga tinggi. Kita bisa menghasilkan uang bersama di masa depan. Ayo Su, pengurus. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada majikan. Nanti kita di Feng. Apapun yang dibutuhkan Yulou, pasti akan saya kirimkan. Tidak masalah, saya pamit. Zi sudah kembali. Cepat istirahat. Apakah kamu lagi-lagi mencuri makan? Tidak, saya tidak mencuri makan. Ibu, ini 600 TL yang didapat hari ini. Kamu menjual banyak kurma? Tidak. Kurma, terjual 100 TL. Jadi 500 TL itu adalah uang untuk pasokan kita selanjutnya. 500 liang ditambah sebelumnya sudah lebih dari 1000 liang, kan? Zi, kamu dalam kurang dari sebulan sudah mendapatkan begitu banyak, ya? Aku akan menghasilkan lebih banyak lagi nanti.
Kamu dan Zi tidak perlu bekerja apa-apa, cukup menikmati hidup. Kakak juga harus ikut menikmati hidup bersama kami. Baik, Neon, aku akan naik gunung sebentar lagi. Mengambil sayuran liar yang segar itu. Dikirimkan ke Venuelo. Baiklah, kamu hati-hati sendiri. Jangan pergi ke tempat yang berbahaya ya. Ah, tenang saja, Ibu. Hati-hati di jalannya. Ah. Apakah ini rumah saudara Shenzi? Ah, Ju. Tuan pemilik toko, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Maafkan saya. Hanya saja kemarin saya tidak bisa menemukanmu di kota. Baru saja menanyakan alamatmu. Tuan Ju, ada urusan mendesak. Saudara Shen, silakan lihat. Pelanggan lama di ibu kota sangat membutuhkan jamur Tianma liar ini. Menawarkan 700 tael. Membeli 50 jin. Jika kamu bisa menemukannya, aku akan menambah 50 tael sebagai biaya usaha. Oh, Tuan Ju, jangan khawatir, aku pasti bisa menemukannya. Ah, bagus sekali. Dengan kata-katamu ini, aku merasa tenang. Oh, kamu mau pergi ke gunung untuk mencari obat, ya? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Ju. Tuan, Anda di sini. Tunggu aku di kedai obat, aku akan mengirimkannya ke sana segera setelah aku menemukannya. Baiklah. Hei pamit dulu, hei Bai Liu. Hari ini cari Pegasus liar, aku andalkan padamu. Bagus, karir jadi Pegasus, keren sekali. Penampilannya jauh lebih baik daripada sampel yang dibawa oleh Ju pemilik toko. Di sekitar Feng Liang masih ada yang lain. Feng Liang, sekarang kamu semakin cepat menemukan harta karun. Ini kira-kira sudah cukup. Ayo ke kota dulu untuk Ju pemilik toko. Kirim ke sana. Ini goji. Barang goji ini tidak hanya bisa dimakan sebagai buah, juga bisa digunakan sebagai obat. Ambil beberapa dan bawa pulang, Pak Ju pasti juga mau beli. Ah, ini adalah Tianma liar terbaik. Dan akarnya utuh, tidak ada kerusakan sedikit pun. Lebih baik dari yang saya harapkan. Ah, saudara Shen. Kamu benar-benar ahli, bahan obat yang dibawa. Kualitasnya juga sangat bagus, Kepala Ju. Yang penting kamu puas. Oh ya, saya sedang mencari tanaman Tianma liar, dan saya menemukan sebatang goji. Saya sekalian memetik sedikit, tidak tahu apakah kamu mau ambil atau tidak, aku lihat dulu. Ah. Ambil aja. Goji liar. Tapi bagus banget. Bisa digunakan sebagai bahan obat maupun untuk masakan pengobatan. Dan juga, goji ini. Buahnya penuh dan warnanya cerah. Hasilnya pasti lebih baik. Cepat, kawan. Kawan, bawa uangnya cepat. Saudara Shen, ini 760 tael. Sebelumnya Tianma bilang 750 tael. Goji tidak perlu ditimbang, anggap 10 tael. Kedepannya harus lebih bergantung. Saudara Shen, carikan kami obat yang terbaik. Bahan? Tuan Ju. Tenang saja, begitu saya menemukan bahan obat terbaik, akan saya kirimkan kepada Anda secepatnya. Bagus sekali, saya pamit. Ah, Tuan Jin, saya dengar dari rekan Anda bahwa Anda mencari saya. Adik, kamu datang tepat waktu, saya perkenalkan sedikit. Ini adalah saudara Shanghai. Dia adalah pedagang laut yang telah menjelajah ke berbagai tempat. Dia punya koneksi di ibu kota dan Jiangnan. Saudara dekat, ini dia saudara Shen yang sering Anda ceritakan kepada saya. Melihatnya memang benar-benar. Nama saya Shanghai, saya seorang pedagang laut yang sering berlayar. Sudah bertemu dengan kepala pelayan Sheng, saya Shenzi. Ah, kepala pelayan Qin, hari ini saya dipanggil ke sini ke ruang belajar ini. Ada apa ya? Oh, Shen. Begini, Sheng. Saudara memiliki bisnis penulisan yang ingin diajak bicara. Saudara Sheng di Jiangnan akan menyediakan sekelompok kenari liar. Tapi dia mencari ke sana kemari. Para pedagang itu tetap tidak bisa mengumpulkannya. Selain itu, kualitas kenari liar ini juga buruk. Jadi dia ingin kamu mencarikan beberapa kenari liar ini. Saudaraku Sui, coba lihat. Kenari liar dengan kualitas seperti ini. Apakah bisa didapatkan?
Kalau kamu bisa dapatkan, aku akan bayar 100 tael. Lihatlah, Tuan Pengelola Sheng. Kacang kenari liar ini. Aku bisa membantumu menemukannya. Tapi 500 jin mungkin terlalu banyak. Kalau begitu, beri aku waktu 3 hari untuk menyiapkan. 3 hari kemudian aku akan mengirimkannya kepadamu. Saudara Qin selalu bilang kamu punya kemampuan dan keberanian. Hari ini aku lihat memang orang yang mampu. Ini uang muka 50 tael. Kamu terima dulu. Sisanya nanti setelah barang sampai, lunasi sekaligus, Pengelola Sheng. Terlalu banyak, 20 tael perak sudah cukup. Ah, Saudara Shen. Saudara Sheng ini orang yang teliti, kamu terima saja. Sebenarnya dia takut kamu membatalkan di tengah jalan. Bagaimanapun, 500 kati kenari liar bukan jumlah yang kecil. Pengelola kian benar kata-katanya. Kirim barang ini ke Jiangnan sebelum Frost Descent. Jangan sampai salah, Saudara Shen. Saya sudah menunggu di sini. Saya sudah menunggu selama 3 hari. Nanti jika barang Anda sudah tiba, saya akan mengutamakan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Sheng. Anda tenang saja. Dalam waktu 3 hari, saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda. Saya jamin kualitasnya sangat baik. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik. Pamit dulu ya. Saudaraku. Kamu benar-benar percaya padanya. Saudaraku Sheng, kamu tidak tahu. Sebelumnya aku mencari buah dan rebung itu. Itu adalah saudara Shen yang membantuku menemukannya. Barang liarmu ini. Serahkan kenari itu padanya. HMPH, kamu tenang saja. Dia pasti akan memberimu kejutan. Kata-kata Kak Qin tentu saja bisa saya percaya. Kalau begitu saya akan tenang menunggu di sini sampai dingin. Apakah di sekitar sini ada kebun kenari liar yang besar dan banyak? Bibi Wang. Kita berjalan ke barat saja. Saya ingat di sana ada kebun kenari liar yang luas. Ayo jalan, ayo jalan. Wah, anak ini memang hebat ya. Apapun yang bagus, dia bisa menemukannya. Kalau begitu aku yang jatuhkan kenari, kalian yang kumpulkan. Oke. Aduh. Wah, kenari sebanyak ini. Jangan bilang 500 kilo, 1000 kilo pun pasti ada. Kakak, lihat betapa bagusnya kenari ini. Kau tahu maksudku anak ini. Apapun barang bagus bisa dia temukan. Hari ini saya ikut bersama kalian dan dapat berkah. Ini membuat saya juga mendapatkan banyak uang. Dulu saya bahkan tidak berani membayangkannya. Artinya, Wang Bibi semakin mengerti. Ini baru permulaan, nanti saya akan membuatmu mendapatkan lebih banyak uang. Begini saja, kita bawa kenari ini pulang dulu. Kulitnya kita lepaskan, lalu saya akan kirim ke Tuan Sheng. Baik. Baik, ini lebih liar dari yang saya bayangkan. Walnut ini lebih baik. Saudara Sheng, kemampuanmu membuatku terkesan. Masih terdiam? Kenapa tidak timbang walnutnya? Iya. Tuan pemilik, totalnya 1060 jin. Tuan Sheng, jika Anda hanya menerima 500 jin, tidak masalah, sisanya akan saya bawa kembali. Saya akan mengambil semuanya ini. Saudara Shen, kita sudah sepakat untuk memberi Anda 200 tael terlebih dahulu. Untuk 60 jin yang tersisa, saya akan mengambil ini. Perak pecahan. Saya harap Saudara Shen tidak mempermasalahkan Tuan Sheng. Kita sudah sepakat untuk 200 tael. Cukup itu, sisanya 60 jin. Anggap saja itu uang pertemuan dari saya untuk Anda. Hei, Saudara Shen, kamu benar-benar murah hati. Malah membuat saya terlihat sedikit pelit, jujur saja. Kali ini saya datang ke kamu untuk membeli kenari liar. Sebenarnya saya ingin menguji kemampuanmu. Menguji kemampuan saya. Iya, sebenarnya saya memang mencari kenari liar. Saya utamanya memasok untuk para pejabat dan bangsawan di ibu kota. Ini adalah kerja sama pertama kita. Meskipun kali ini ada jaminan dari Kakak Qin. Tetapi saya tetap ingin berhati-hati. Semoga Kakak Shen tidak keberatan. Tidak masalah, tidak masalah. Saya punya bisnis besar yang benar-benar ingin saya serahkan kepada Kakak Shen. Ada seorang pangeran di ibu kota. Ingin 50 jin jamur kepala monyet. Kualitas harus sangat baik. Harganya 20 tael per jin. Total 1000 tael. Saudara Shen, apakah bisnis ini bisa diterima? Sekali dapat 1000 tael, Fengling benar-benar dewa keberuntunganku. Tuan Sheng. Jamur kepala monyet, saya bisa mencarikannya untukmu. Tetap dengan aturan lama.
Dalam 3 hari saya akan mengirimkannya kepada Anda. Baik-baik saja. Kalau begitu, Saudara Shen, saya tunggu kabar baik dari Anda. Ini adalah uang muka 50 tael. Sisanya akan saya bayar setelah barang sampai. Terima kasih, Pak Sheng. Akhirnya kembali juga, sudah begitu larut. Setelah berbicara bisnis dengan pengelola Sheng, pulang agak terlambat. Ayo, sudah cukup. Sudah kembali, kacang kenari kita juga hampir selesai dikupas. Kalau begitu, aku pulang ya, Buang. Ini uang hari kerjamu hari ini. Aduh, kenapa lagi beri aku uang sebanyak ini? Kok bisa begitu? Orang-orang di desa ini, kerja sehari cuma dapat beberapa uang kecil. Tapi kamu malah beri aku sebanyak ini. Nanti akan lebih banyak lagi. Baiklah, aku terima. Kalau nanti ada apa-apa, bilang saja langsung. Besok kita masih ke gunung ya? Aduh, besok aku pergi sendiri saja. Kalian di rumah saja. Di rumah saja sudah cukup. Feng Ling, tolong carikan aku jamur kepala monyet. Bagus sekali. Feng Ling, aku memang tahu kamu bisa menemukannya. Bulu tebal utuh tanpa rayap. Dari penampilannya sudah pasti produk terbaik. Di mana lonceng angin? Ganoderma? Ah, itu Ganoderma. Tudung payung utuh dengan pola yang jelas, dari penampilannya sudah pasti kualitas unggulan. Feng Liang, kamu benar-benar sangat pandai memberi kejutan. Ini Ganoderma. Jamur ini juga dikenal sebagai rumput dewa. Seratnya lengkap, harum dan kaya aroma. Ini tidak ada kerusakan sama sekali. Ini adalah kualitas terbaik jamur kepala monyet yang pernah saya lihat. Saudara Shen, kemampuan Anda benar-benar membuat orang terkesan. Bawa ke sana untuk ditimbang, itu milik pemilik toko. Ini dari bos untuk Anda. Pemilik toko total 55 jin. Ini 950 liang ditambah 50 liang sebelumnya. Juga 5 jin lebih dari kamu. Ini 100 liang. Mulai sekarang saya akan pesan barang gunung dari kamu. Terima kasih, pemilik toko Sheng. Kalau nanti Anda butuh barang gunung lagi, kirim orang beritahu saya. Saya langsung mengirimkan jaminan kualitas terbaik untuk Anda. Haha. Saudara Sheng, saya benar, kan? Kalau mau barang pegunungan yang bagus, cari Saudara Shen, pasti tidak salah. Aduh, tidak berani menganggap diri hebat. Hehe. Saya sudah jadi pelaut-laut ini bertahun-tahun. Sudah melihat banyak pedagang kuno dan penjual barang. Tapi orang seperti Saudara Shen, yang jujur dan benar-benar berbakat, saya masih yang pertama kali lihat. Terima kasih banyak, Tuan Sheng. Aku harus ke Yongantang dulu, pamit ya. Ah, Saudara Shen, kalau masih ada urusan silakan saja. Saya Sheng sekali lagi berterima kasih, Saudara Shen. Pamit. Saudara Shen, kenapa hari ini ada waktu datang ke apotek saya? Apa jangan-jangan dapat barang bagus? Memang barang yang bagus. Silakan, Anda lihat. Ini adalah Lingzi. Memang ini Lingzi. Tuan Ju, bagaimana menurut Anda tentang kualitas Lingzi ini? Sangat memuaskan, ini adalah Lingzi merah liar yang berkualitas tinggi. Aduh, beberapa hari yang lalu aku tidak sedikit bertanya kepada pedagang obat di ibu kota tentang mengumpulkan banyak jamur Lingzi, tapi semuanya tidak bisa ditemukan. Tak disangka kamu malah bisa menemukannya, asalkan pemilik toko Jupua sudah cukup. Sangat puas, jamur Lingzi ini. Saudara Shen, bolehkah saya membelinya? Saya tawarkan 500 liang kepada Saudara Shen, jamur Lingzi ini sangat berharga. Tapi jamur Lingzi ini memang jarang ditemukan, hanya satu ini saja sudah sangat bagus. Semua ikuti arahan Tuan Ju. Cepat ke ruang kas ambil uang. Baiklah. Berterima kasih pada Saudara Shen. Dalam hidup ini aku bisa bertemu dengan seorang dewa. Sialan, keberuntungan Saudara Shen. Benar-benar luar biasa. Ah, ini bukan sesuatu yang bisa kami orang luar iri. Simpan saja. Saudara Shen mendapatkan harta karun yang begitu bagus. Bisa langsung teringat pada saya, Ju. Adalah kehormatan bagi saya,
Ju. Ini masih Ju pemilik toko. Kakak, apa yang kamu pegang di tangan? Ini adalah uang hasil jual jamur kepala monyet, Ibu. Jumlahnya 1100 tael, aku petik. Saat memetik jamur kepala monyet, saya kebetulan menemukan sebatang lingzi. Tuan Ju sudah menerima 500 tael perak dalam sehari. Kamu sudah menghasilkan 1600 tael. Hei, sungguh, kamu semakin membuat ibu tenang. Keluarga kita tidak akan menderita kemiskinan lagi. Ibu, dengan banyaknya perak ini, kita bisa menjual berapa banyak gula. Di masa depan, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Mau makan apa saja, silakan. Kalau uangnya kurang, kakak akan cari lagi. Benar, kakak adalah kakak terbaik di dunia. Dari beberapa koin kecil dulu sampai sekarang lebih dari 1000 tael. Malam itu, kamu benar-benar sudah dewasa. Uang ini ibu simpan untukmu. Nanti untuk menikahkanmu, ya ibu. Uang ini, ibu pakai untuk dirimu dan bulan saja sudah cukup, aku belum ingin berkeluarga. Baiklah, aku akan menurutimu. Hei, saudara Shen, aku memang sedang mencari kamu. Ada apa? Tamu istimewa dari ibu kota itu lagi. Dia sebelumnya sudah mencoba kue madu bunga osmanthus kita. Dia sangat menyukainya. Kali ini dia ingin mengadakan pesta sarang burung di rumah makan kita. Oh, kali ini yang datang semua dari kabupaten, pejabat kota dan pedagang kaya dari ibu kota. Saya rasa ini, sarang burung walet dari atas kota hanya bisa kamu dapatkan, saudara Shen. Sarang burung walet. Ini barang tidak mudah didapat. Ah, kapan kamu butuh dan berapa banyak? Setidaknya membutuhkan 20 tael sarang burung walet. Setiap 2 sarang burung walet aku hitung 30 tael perak untukmu. Totalnya 600 tael perak. Pemilik toko bilang, burung walet di kota atas memang sulit didapatkan. Kalau bisa didapat dalam 5 hari. Tambahkan 200 tael sebagai hadiah, jadi 800 tael. Barang semahal ini mungkin hanya bisa dipakai oleh istana, kan? Ah, kelihatan belum pernah melihat dunia. Saudara Shen, kalau kamu rasa ini bisa dilakukan, saya sekarang juga akan memberikan uang muka kepada Anda. Bunga angin pasti bisa menemukan sarang burung walet. Sebagian besar masih ada di tebing dan di atas pohon. Perlu membeli beberapa tali dan kait. Dalam 5 hari, saya pasti akan mengantarkannya kepada Anda. Saya sudah melihat anak ini sejak kecil. Memang hebat. Segera bawa sayuran liar itu masuk, dan ambil uang mukanya. Ya. Kepala pengurus Su, sayur-sayuran. Totalnya 3 liang uang perak, 50 liang adalah uang muka yang kamu minta. Ah, uangnya bagus, simpanlah baik-baik. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kepala pengurus Su. Saya pergi ke gunung sebentar, saya undur diri. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini untuk menunggu sarang burung waletmu. Baik. Feng Ling, hari ini kita cari sarang burung walet. Kamu perhatikan celah batu di tebing. Terutama di tempat yang menghadap matahari, oh, dan di atas pohon. Feng Ling, kamu tidak hanya menemukan sarang burung walet. Kamu juga menemukan begitu banyak, ya. Aduh. Sarang burung walet ini baru, utuh, dan penuh. Warnanya bening, tidak ada bulu, jelas merupakan kualitas terbaik. Aduh. Aduh. Aduh, ini apa ya? Barang ini memiliki pola yang rumit dan pengerjaan yang halus. Tidak seperti yang bisa dimiliki oleh petani biasa. Apakah ini berasal dari dinasti sebelumnya? Sarang burung ini juga hampir sama. Ayo, bawa ini ke pengurus Su terlebih dahulu. Kemudian, kita akan tanya di pasar gelap tentang berapa nilai perunggu ini. Feng Liang, apakah perunggu ini kamu berikan padaku? Wah, barang-barang dari pegunungan ini memang banyak sekali. Kalau terus begini, kita cepat atau lambat bisa mengumpulkan 10.000 tael. Bukankah itu kakak Shen? Pengurus Su sering membicarakanmu di telingaku. Katanya kakak Shen tidak hanya bisa menemukan barang langka dari gunung, tapi juga kualitasnya nomor 1. Bisnis Fang Yulo akhir-akhir ini sedang ramai. Semua berkat barang yang dikirimkan oleh kakak Shen, pengurus Su. Ini,
Oh, saya lupa memperkenalkan. Ini adalah pemilik Fenyuelo kami. Kali ini dari Beijing. Kembali khusus ingin bertemu denganmu. Pemilik, pengurus Su. Saya membawa sarang burung walet ini untuk kalian. Pemilik, lihatlah sarang burung walet ini. Baru, bulat, terasa halus dan lembut saat disentuh. Setelah direndam pasti akan lebih bersinar. Lebih baik dibandingkan yang disediakan khusus untuk ibu kota ini. Sangat bagus, Saudara Shen, kamu benar-benar membantuku. Feng, Yulo sangat sibuk, pelayan, cepat sini. Segera kirim sarang ini ke dapur belakang. Dan ambil 800 tael perak lagi untuk pemiliknya. Berikan kepada pengurus Su, ya. Di dalam ini ada 800 tael uang kertas perak. Silakan hitung, oh pengurus Su. Saya tidak bisa menerima uang ini. Anda sebelumnya sudah memberi saya 50 tael, kan? 50 tael itu adalah tanda kerjasama yang tulus antara Fenyuelo dan Saudara Shen. Urusan uang. Ini adalah perak ini, tolong penerus Shen. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada pengelola toko dan Tuan Su. Nanti kalau lagi butuh barang dari pegunungan di gedung Fengyue ini, aku pasti akan kirimkan ke kamu. Hehehehe. Saudara Shen, jangan khawatir. Selama kita membuka gedung Fengyue ini 1 hari saja, kerjasama kita akan berlaku selama 1 hari. Saudara Shen, pasti lain hari harus bawa keluarga ke tempat kita, pengurus Su di Fenyuelo. Pasti harus dilayani dengan baik. Tenang saja, Tuan Pengurus. Saudara Shen sekarang adalah tamu istimewa kita di Fenyuelo. Pasti harus dilayani dengan baik. Hari sudah mulai gelap, mari kita lihat ke pasar hantu dulu. Pemilik toko, pengurus Su. Kalau begitu saya pamit dulu ya, sampai jumpa. Saudara Shen ini memang hebat, harus menjalin hubungan baik. Nanti kita di sini. Besar kecilnya Fenyuelo tergantung pada Saudara Shen. Aturan di pasar gelap ini memang tidak bertanya asal-usul, hanya menilai kualitas. Tapi juga mudah tertipu, harus lebih berhati-hati. Kakak, beli apa? Anda kenal dengan perunggu ini? Ini terlihat seperti guci perunggu biasa. Lihat karatnya. Paling-paling ini adalah barang yang hilang dari rumah petani beberapa tahun lalu. Saya tawarkan 20 uang, mau tidak? Petani biasa mana bisa punya guci perunggu yang bagus seperti ini? Saya sudah banyak melihat barang bagus, ini tidak berharga. Kalau tidak mau jual, cepat pergi, jangan mengganggu saya berbisnis. Pedagang ini benar-benar tidak tahu barang, perunggu yang begitu bagus. Uang sudah ada di depan matanya, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Saudara kecil, saya baru saja melihat perunggu Anda. Ada beberapa tahun, tetapi pola terlalu kabur. Kemungkinan barang palsu. Barang di pasar hantu ini benar-benar campur aduk. Banyak orang tidak mengerti cara membedakannya. Terima kasih atas peringatannya. Saudara ini, apakah Anda keberatan jika tidak memanggil saya Tuan? Saya tadi melihat perunggu Anda, memang benar dari zaman dulu. Zaman kuno. Tapi tempat ini tidak nyaman untuk berbicara. Mari kita pindah ke tempat lain. Ayo. Cepat taruh barangnya di atas kain. Jangan sampai rusak, pelan-pelan. Pak Tua, Anda kenal siswa ini? Kenal? Kenal. Aduh. Mas, lihat ini adalah pola Taotie dari pertengahan dinasti sebelumnya. Polanya sangat jelas. Di sudutnya juga ada hiasan pola balik. Ini benar-benar teknik khas tukang istana. Di kalangan rakyat tidak ada perunggu dengan kondisi sebaik ini. Sungguh langka. Maksud Anda perunggu ini sangat berharga. Kakak, ini adalah harta karun. Saya sudah berbisnis di pasar hantu selama 30 tahun. Pertama kali melihat barang sebaik ini, Pak Tua. Ini adalah teman perak yang sangat bagus. Saya bisa memberikan angka ini untukmu. 3.000 tael perak. Seluruh keluarga Gui tidak akan ada yang menawar lebih tinggi dari saya. 3.000 tael ini. Apakah kamu serius? Benar-benar, benar-benar ini 3.000 liang uang perak, kamu tinggal klik saja. Kakak, kamu benar-benar membuka mata saya. Ini adalah mantra perunggu. Kalau orang yang tidak tahu nilainya mengambilnya, itu pasti sangat disayangkan. Satu mantra perunggu dijual dengan 3.000 liang. Nanti, beritahu Feng. Ling, cari lagi di pegunungan, mungkin masih ada barang berharga lainnya. Pak Tua,
Maka saya akan menjual King Tongjue ini kepada Anda. Saya jual saja ya. Hahaha oh. Mas. Saya mau tanya sesuatu yang mungkin tidak seharusnya saya tanya. King Tongjue ini. Anda dapatkan dari mana ya? Aduh. Pak Guru, saya menemukan ini secara tidak sengaja saat naik gunung mencari obat. Kalau Anda tanya lokasi pastinya. Saya memang agak lupa. Hahaha. Saya Liu, sudah menjalankan bisnis di pasar hantu ini selama 30 tahun. Bisa dibilang cukup terkenal. Kalau ada barang bagus seperti itu di kemudian hari, segera berikan kepada saya di Beijing. Ada beberapa pelanggan tetap. Mereka paling suka barang-barang seperti ini. Harganya pasti akan sangat adil untukmu. Kalau aku ada, pasti akan datang mencari kamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Oh iya, kakak. Kalau kamu tidak ada barang lain yang mau dijual, lebih baik cepat pulang saja. Hal-hal seperti ini, sampai tengah malam tidak aman, ya. Terima kasih Pak Liu sudah memberitahu. Aku pamit dulu. Baiklah, baiklah. Ibu, kenapa belum tidur? Kamu sampai malam belum pulang? Aku mana bisa tidur? Anak Bulan ini juga harus menunggu kamu pulang. Kakak Bulan selalu menemani ibu. Ziyuan, lihat ini apa? Gulir lampu. Gulir lem? Terima kasih kakak. Ibu, ini adalah uang yang hari ini kita dapat. Kamu simpan bersama yang terakhir. 100-200. 3.200. Di dalam kotak 3.000 liang ini, terdapat 800 liang. Apakah kamu menemukan barang dari gunung di sana? Bagaimana bisa menjual sebanyak ini uang perak? Keluarga kita sudah menghasilkan cukup banyak uang perak. Kamu harus benar-benar tidak melakukan hal-hal berbahaya. Ya, ibu, tenang saja, ini tidak berbahaya. Saya secara kebetulan menemukan sebuah ramuan perunggu. Saya menjualnya dan baru mendapatkan uang sebanyak ini. Ini untuk ibu, coba pakai ini. Anak ini. Ibu sudah sepuh, masih pakai jepit rambut apa? Ibu tidak kedinginan, di hatiku ibu adalah yang tercantik. Saudara Shen. Tuan Li dari ibu kota setelah membeli ginseng kemarin. Sangat puas. Dia juga minta saya carikan Hishou yang berumur 50 tahun. Katanya untuk menambah kesehatan ibu tua. Menawar 300 TL tapi apotek saya ini. Hanya ada 20 tahun, uang ini saya tidak bisa dapatkan. Tapi saya percaya. Saudara Shen pasti bisa. Baik, Tuan Ju, sebentar saya akan naik ke gunung melihat-lihat. Ini adalah uang muka 50 TL dari Tuan Li. Jamur Lingzi terakhir sangat memuaskan Tuan Li. Mulai sekarang, Tuan Li, jika membutuhkan apapun, saya akan langsung menghubungi Saudara Shen. Pengelola Ju, tolong simpan uang muka ini dengan baik. Saudara Shen, maksudmu apa ini? Apa mungkin Hishou sulit didapat? Seharusnya tidak. Terakhir kali Ling Zi sudah kamu temukan, kalau bukan karena pengelola Ju. Saya sama sekali tidak bisa mendapatkan bisnis ini. Jadi, uang muka 50 TL ini. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih Anda karena telah mengenalkan Tuan Li kepada saya. Ah, saya juga tidak melakukan apa-apa, Tuan Li hanyalah teman saya. Saya hanya menyampaikan beberapa kata di antaranya saja. Saudara Shen, tidak perlu seperti itu, Tuan Ju. Ah, jika Anda tidak mau menerima. Ah, bisnis ini sepertinya tidak bisa saya jalankan. Baiklah, saya terima, tetapi hanya kali ini saja. Saudara Shen, di lain waktu jangan beri uang lagi, ya. Baiklah, Ju, Tuan Zhang, masih terlalu awal untuk pergi ke istana, saya akan naik gunung sebentar, permisi. Saudara Shen, hati-hati dalam segala hal, ya. Baik. Dingin kan? Kali ini kita harus mencari Hishou yang berusia 50 tahun. Untungnya, Hishou ini tumbuh di tempat yang tinggi. Seharusnya tidak sulit untuk dipetik. Akar dan batang rimpang ini dari Hishou. Sudah sebesar lengan bawahku dan ada pola tenun awan. Pasti sudah berumur ratusan tahun. Fangling, gunung ini. Apa ada barang bagus yang tidak bisa kamu temukan?
Lonceng angin. Kamu bilang di gunung ini masih ada barang bagus. Terakhir kali murid King menjualnya seharga 3.000 tael. Kali ini juga tidak tahu Feng Ling menemukan barang bagus apa. Batu itu terlihat tidak biasa. Mari kita lihat. Pola batu ini agak mirip dengan kulit harimau. Bentuknya juga seperti harimau yang sedang berbaring, cukup menarik. Mari kita gali dan lihat. Suara yang dihasilkan jernih, seperti suara batu giok yang bertabrakan. Batu ini, warnanya berkilau. Pola seratnya juga sangat teratur. Apakah ini batu ajaib yang legendaris? Pergi ke kota dulu. Bawakan Hishou ke Tuan Ju, lalu tanya. Tanya Tuan Liu pasti tahu. Hehe. Saudaraku Shen, baru sehari kamu sudah menemukan Hishou. Ini aku temukan di dalam hutan lebat, Ju. Tuan pemilik, silakan lihat kualitasnya. Saya sudah tahu. Selama itu bahan obat yang ditemukan oleh saudara Shen. Tidak ada yang jelek, lihat saja ini Hishou. Akar dan batangnya kuat, akar halus seperti benang perak. Permukaannya berkilau minyak. Ini benar-benar kualitas asli dari Dijin, ya saudara Shen. Ini 250 tael perak, simpan baik-baik. Terima kasih Ju pemilik toko, saya akan segera mengantarkannya ke Tuan Li. Dia pasti akan puas. Baik, jika Tuan Li membutuhkan apa-apa lagi, saya akan beritahu. Saudara Shen, saya pamit dulu. Hei, kakak kecil, kamu datang lagi. Kali ini bawa harta apa? Barang perunggu waktu lalu. Tuan Zhang sangat menyukainya. Berkat kamu, aku juga dapat sedikit uang. Begini Pak Liu. Saya di gunung menemukan 2 batu. Saya rasa, batu ini agak berbeda dari batu biasa. Saya ingin membawanya ke Anda untuk dilihat. Ini terasa halus seperti giok, licin seperti lemak kental. Dasar hitam ini adalah jenis giok tinta. Ah, kakak, lihat kilau batu ini. Ini juga berbeda dari yang lain. Terutama pola ini. Sama seperti motif harimau. Kakak, kamu menemukan sesuatu yang berharga. Ini adalah koin 0, wow. Aku cuma kira batu ini tidak biasa. Ling Bisi bahkan punya nama sendiri. Tentu saja, ini Ling Bisi. Dulu ini adalah barang persembahan kerajaan. Terutama tinta seperti ini. Corak harimau giok ini, para bangsawan di ibu kota. Sulit sekali untuk mendapatkannya. Namun, kualitas dan corak ini, harus saya periksa lebih teliti. Untuk memastikan bukan barang tiruan. Ini adalah harta yang ditemukan Feng Ling. Bagaimana mungkin ini tiruan? Tuan Liu, silakan periksa. Hahaha, baiklah. Pola harimau ini harus terhubung. Seruling batu giok harus transparan. Nada yang dihasilkan harus panjang. Reaksi Tuan Liu ini lebih besar daripada melihat perunggu. Sepertinya bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Ini barang asli. Kakak, ini barang asli. 2 batu ini, saya mau 5.000 tael perak. 5.000 tael? Apa kamu merasa itu sedikit? Aku akan tambah 100 tael, jadi tetap 5.000 tael. Di masa depan, jika aku menemukan harta karun lagi, aku harap Tuan Liu bisa membantu menilai. Hahaha. Ini adalah uang kertas 5.000 tael. Terima kasih, Tuan Liu, terlalu sopan. Hahaha. Hei, ibu, semangat. Lai Ziwei. Kue yang aku beli untukmu. Terima kasih, Kak. Ada kue buat dimakan. Kenapa kamu beli begitu banyak barang? Nyonya. Aku membeli beberapa bahan makanan. Cuaca makin dingin, aku juga beli selimut. Kamu serahkan semua uang ke rumah. Setelah masuk rumah, hal seperti ini biarkan Nyonya yang beli. Tidak usah Nyonya. Kamu lihat ini adalah uang yang didapat hari ini. Begitu banyak. 5.000 tael. 2 hari yang lalu baru saja mendapatkan 3.000 tael. Ini lagi 5.000 tael. Dalam beberapa hari saja sudah bertambah.
Kamu sudah mendapatkan lebih dari 10.000 tael, kan, Bu? Kedepannya, uang kita akan semakin banyak. Kamu harus ganti kotak yang lebih besar. Hah, Shenzi, kamu benar-benar beruntung banget. Ternyata kita hidup sama-sama buruk. Sekarang kamu malah dapat uang sebanyak ini, Shenzi. Tunggu saja. Lao Sanzang. Oh, itu Raja Harimau dari Yun Shenchun, kan? Siapa yang mengganggumu kali ini? Sang Lao San. Bantu aku urus sesuatu, tapi harus jelas bahwa ini berbahaya. Aku tidak mau terlibat dalam pembakaran. Aku tidak ingin dipenjara lagi. Siapa yang menyuruhmu membunuh dan membakar? Begini. Kau pergi ke rumah Shenzi malam ini. Tolong ambilkan saya sesuatu. Barang ini dia letakkan di. Setelah urusannya selesai, saya akan memberimu 20 tael. Barang sepenting ini, apakah dia tidak punya persiapan di rumah? Aduh, itu Shenzi. Dia hanya seorang petani. Di rumah hanya ada ibunya yang tua dan seorang adik perempuan. Adik perempuannya, apa yang bisa dia siapkan? Tenang saja, setelah urusannya selesai, saya tidak akan ingkar janji. Baiklah. Malam ini, kakak tiga. Kamu antar aku ke sana lalu tunggu di pintu desa. Setelah aku dapat barangnya, aku antar ke kamu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu gagal, jangan sampai kamu mengkhianatiku. Aku Xiao Laosan sudah bertahan di dunia ini bertahun-tahun, belum pernah tertangkap. Tenang saja, barangnya pasti aku berikan padamu. Wang Hu memang tidak pernah menyerah. Hanya ada 2 orang yang bisa menghadapinya. Tenang. Tunggu sampai dia mendapatkan uang dan menurunkan kewaspadaan sebelum bergerak. Seorang pencuri. Bagus, kamu seorang seleb internet. Ternyata aku disuruh mencuri. Uang sebanyak ini ternyata disimpan dengan sangat baik. Tempat yang dicari memang pantas mendapatkannya. Jangan terburu-buru, jangan bergerak. Jangan terburu-buru, pahlawan muda, saya akan mengembalikan uangnya. Tangkap pencuri, tangkap pencuri, ada pencuri di rumah kami. Kakek Li Zheng, cepat datang tangkap pencurinya. Jangan bergerak. Pencurinya ada di mana? Itu dia. Orang ini kelihatannya agak familiar. Ini bukan buronan yang sedang dicari di kota ini. Xiao Laosan, kan? Tidak, bukan aku. Aku, kalian salah orang. Aku tidak mencuri uang. Segera bebaskan aku. Aku masih memegang uang kertas perak di pelukanmu. Jangan berdebat lagi. Di jalan tadi sudah ada orang yang pergi memanggil petugas. Itu Wang Hu. Wang Hu menunjuk. Aku melakukan ini karena dipaksa. Kalian jangan sampai menghukumku. Kalau aku masuk lagi, aku nggak bisa keluar. Ini lagi-lagi Wang Hu. Wang Hu makin tak terkendali, bahkan bersekongkol. Penjahat, pergi dari sini. Masuk ke dalam. Masuk. Li Zheng, saya baru saja melihat Wang Hu bersembunyi di luar. Tidak tahu apalagi rencana jahat Wang Hu. Kali ini barang bukti sudah lengkap. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan membela diri. Asal-usul permasalahan ini. Kami sudah mendengar semuanya, Wang Hu. Apakah kamu masih ada yang ingin kamu katakan? 2 tuan. 2 tuan, saya tahu. Salah, saya tidak akan berani lagi. Saya pasti akan berubah. Tapi tolong jangan masukkan saya ke penjara. Itu bukan tempat untuk manusia. Tolong, sekarang saya sudah tahu salah, kenapa tidak dari dulu? Xiao Laosan. Yang Yi, dia benar-benar pelarian Xiao Laosan. Siapa yang menangkap Xiao Laosan di antara kalian? Tuan ini. Saya?
Zhao Laosan memang sering mencuri barang. Beberapa waktu lalu mencuri pusaka keluarga dari keluarga kaya. Keluarga itu berkata, jika ada yang bisa memberikan bukti tentang Zhao Laosan, mereka bersedia memberikan 1000 tael perak. Ini adalah surat perak 1000 tael. Ambil saja. Wang Hu, kau bersekongkol. Pelaku pencurian berulang Zhao Laosan. Barang bukti dan saksi dari keluarga Shen lengkap. Ikut saya kembali ke kantor kabupaten. Ayo. Hei Zhao Laosan, aku akan memukulmu. Tak disangka menangkap pencuri malah dapat 1000 tael. Feng Liang, kau benar-benar hebat. Feng Liang, Lingzi dan batu Lingbi yang terakhir. Semua terjual dengan harga bagus. Apakah masih ada barang-barang langka lainnya di gunung ini? Ah. Sungai kecil. Apakah di dalam air ini ada harta? Batu ini lebih berat dari batu biasa. Permukaannya halus. Bagian dalamnya transparan dan tidak ada kotoran. Apakah ini? HMPH, ambil 3 potong giok ini terlebih dahulu. Bawa pulang batu giok ini untuk dilihatkan kepada Tuan Liu. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia mau menerimanya atau tidak. Dingin sekali. Sangat bagus, mari kita pulang dulu dan bawa batu-batu ini kepada Tuan Liu. Bro, kamu ini semakin hebat saja setiap kali. Tuan Liu, maksud Anda adalah ketiga batu ini memang asli giok. Batu giok ini adalah giok lemak domba. Raja dari giok. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya? Ya. Ini benar-benar giok lemak domba. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Kamu beruntung sekali, bro. Dengan angin berbunyi, tentu saja beruntung. Laosan, kamu tidak mau menerima barang-barang ini. Jangan ikut campur di sini lagi. Tuan Liu, bagaimana dengan batu giok ini? Apakah Anda mau membelinya? Saya tidak bisa menerima barang-barang ini. Tapi saya tahu ada Tuan Xia di Beijing. Dia khusus membeli batu giok. Dia tinggal di penginapan di sebelah timur kota. Hari sudah hampir pagi. Saya akan membawamu menemuinya. Terima kasih, Tuan Liu. Sama-sama, sama-sama. Ayo pergi. Bahan biji giok lemak domba ini adalah yang terbaik di antara batu giok. 2 yang besar ini bisa dibuat menjadi liontin giok. Yang kecil ini bisa dibuat menjadi gantungan giok. Giok yang bagus. Giok yang sangat bagus. Pak Kepala Desa, untuk 3 biji batu giok ini, Anda berencana membeli berapa untuk yang besar? 6.000 tael, yang kecil 3.000 tael. Totalnya 15.000 tael. Saudara sejati, jika mau dijual, saya akan memberikan uang kertas sekarang juga. 15.000 tael. Saudara, pengelola Xia adalah orang yang baik, tidak akan merugikanmu. Saya jual, hahaha. Totalnya adalah 15.000 tael. Kalau saudara Shen nanti lagi cari batu giok, harap datang dulu ke saya. Pasti, hahaha. Karena di pegunungan kalau bisa menemukan biji batu giok, pasti masih ada batu giok lainnya. Cuaca hari ini masih cerah, masih bisa pergi ke gunung lagi. Kalau begitu, kalian berdua saya dulu pergi. Sampai jumpa, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Fang Liang, meskipun kamu sudah bantu aku dapatkan hampir 30.000 tael. Orang biasa seumur hidup tidak akan menghabiskan ini. Tapi saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk memberikan jaminan bagi ibu dan Ziwan. Batu ini terlihat seperti jade. Ini benar-benar batu jade mentah. Seluruh lembah ini dipenuhi dengan. Sekarang benar-benar tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Warna ini benar-benar. Bawa beberapa potong. Kembali ke kota untuk menunjukkan kepada Tuan Xia seberapa berharga. Hehe,
Aduh, saudara, jangan bilang kamu ingin menarik kembali ya. Tuan Xia, apa yang kamu bicarakan? Aku juga membawakanmu sesuatu yang bagus. Hehe. Hei kalian, hei. Bos Xia, ini barang. Apakah ini batu giok? Memang ini batu giok asli, teksturnya halus. Rasanya lembut dan hangat seperti kertas. Dengan mata telanjang tidak terlihat sedikit pun kotoran, hijau ini sangat langka. Hanya kaisar yang bisa menggunakannya, Bos Xia. Kalau begitu, ini giok. Harganya berapa? Ini sepotong yang sangat langka, 10.000 tael. Tuan Xia, kalau saya bisa membawa lebih banyak untuk Anda. Apakah Anda masih mau menerima saya, saudara kecil? Bukan bercanda kan? Kamu punya? Aduh, itu sangat banyak. Selama Tuan Xia membutuhkan, saya pasti akan membawanya untuk Anda. Terima. Berapapun jumlahnya, akan saya terima semua. Tidak peduli besar atau kecil. Tapi saudara Shen harus memastikan keutuhan batu asli. Jangan sampai ada retakannya. Tuan Xia, Anda tenang saja. Saya pasti akan hati-hati. Hahaha. Tidak menyangka tempat kecil ini masih ada. Saudara Shen, orang seperti ini bisa mendapatkan begitu banyak giok. Batu asli. Tenang saja, aku sudah siapkan wesel untuk batu asli dari saudara Shen. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Xia. Hehe, lonceng angin. Kau ini seperti membawakan gunung emas untukku. Permisi. Sudah pulang, Kak? Kau kemana saja? Aduh, kamu pakai tusuk konde ini jadi lebih cantik. Kenapa hari ini masak banyak sekali? Akhir-akhir ini aku keluar pagi pulang malam. Yang pulang semua jadi kurus banyak. Kamu harus makan lebih banyak. Kak, kamu kemana? Kakak ke kota. Ibu, ini uang hasil hari ini, tolong simpan baik-baik. Banyak sekali. Ini harusnya 22.000 liang. Apa harta di gunung ini? Bisa langsung dijual sebanyak ini? Itu cuma beberapa batu saja. Ada yang mau membayar mahal untuk membeli ibu. Tenang saja, tidak ada bahaya. Uangnya juga bersih, semuanya halal. Apa yang dikatakan anak ini? Ibu, jangan khawatir tentang asal-usul uang ini. Ibu hanya sedikit sedih untukmu. Uang ini cukup untuk bertahun-tahun keluarga kita. Jangan pergi ke gunung lagi. Ibu, tenang saja. Ya, Ibu. Aku ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu tahu, aku ingin membeli rumah yang agak besar. Supaya kamu dan Ziwei bisa tinggal dengan nyaman. Dan aku juga lebih mudah berbisnis. Masuk akal. Baiklah, aku setuju denganmu. Kakak, apa maksudmu kita bisa tinggal di rumah yang lebih besar? Tentu saja, Ziwei. Mulai sekarang kamu akan punya rumah sendiri. Oke. Luar yang indah ini juga punya rumah sendiri. Hehe. Ibu ada satu hal lagi. Setelah membeli rumah besar nanti, aku ingin mengundang guru untuk Ziwei. Mengajar dia membaca dan menulis. Kamu ingin Ziwei belajar membaca. Belajar membaca bisa memperluas wawasan. Nanti dewasa juga bisa memahami hal-hal. Tidak sampai melakukan hal bodoh. Bagus sekali. Orang seperti kamu juga bisa sekolah sekarang. Maksudnya, kamu benar-benar sudah berubah sekarang. Memikirkan segala sesuatu dengan matang dan mau merencanakan untuk adik perempuan. Mulai sekarang urusan rumah tangga akan mengikuti kata ibu. Kehidupan kita akan semakin baik. Kamu seharusnya senang. Ayo makan sayur.